Anda bisa memahami ini, Anda harus belajar prinsip kerajaan. Tanpa Anda belajar prinsip kerajaan, Anda akan bingung kristologinya nanti. Kami hanya menyembah keilahian Yesus. Oh, Yesus bukan manusia. Sebab Anda tidak meletakkan doktrin Alkitab kepada kerajaan. Kalau Anda meletakkan itu kembali kepada doktrinnya para nabi dan para rasul, gak bingung Anda melihat kristologi. Ya, makanya nanti di surga tuh nggak ada dua tahta. Anda baca Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Yodevave, Tuhan semesta alam yang dilihat Nabi Yesaya, itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Baca Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Bukan dua Allah. Yesus itu adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dia adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Dia sekaligus di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Nah, ada banyak orang berpikir, Yesus dipangku. Tadi saya mendengar lama sekali mengenai Yesus dipangku katanya. Bahasa aslinya, Yohanes 1 ayat 18 itu adalah in the kolpos. Kolpos itu artinya di dalam dada. Kolpos itu artinya dada, bukan dipangku ya. Di dalam dada itu artinya yang mewahyukan Allah yang paling dekat dengan Tuhan. Di dalam diri Bapa itu sendiri. Dia tuh lahir dan keluar dari Bapa. Jadi kita gak perlu lagu menyatakan kemanusiaan Yesus. Ketika di dunia dia mengenakan tubuh jasmani yang sama. Ketika Yesus di Yerusalem, apakah dia ada di Jakarta? Hah? Enggak, dia mengenakan tubuh yang terbatas sama seperti kita. Dia lapar, dia haus. Dia mengenakan tubuh yang sama persis dengan kita, manusia. Ketika dia bangkit, maka dia menyatukan yang ilahi dan insani, dia kembali kepada kemuliaannya. Pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, itu belum sepenuhnya dia balik kepada Bapa. Dia belum, yang dikatakan di Alkitab, duduk di sebelah kanan Allah. Dia belum menyatukan keilahian dan kemanusiaan secara perfect sempurna. Tapi Anda lihat di dalam pewahyuan, kitab Wahyu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes melihat yang ilahi dan insani itu bersatu di dalam diri Yesus. Maka dia melihat Yesus itu rambutnya putih. Itu bicara orang yang lanjut usia, bicara yang ilahi. Rambut putih dalam pandangan orang Yahudi, itu bicara orang yang tahun-tahunnya itu tidak berkesudahan. Itu bicara yang keilahian. Alkitab menyebutnya the Ancient of Days. Itu Yesus. Ketika dia mengambil kodrat manusia serupa anak manusia, dia menyatukan di dalam dirinya a prototype daripada new humanity. Dan nanti kita dijadikan serupa dengan Yesus itu. Anak-anak Allah yang ada di surga yang disebut Beni Elohim itu merupakan cerminan daripada Sang Mesias di dalam dimensi surga, di dalam kerajaan surga. Anak-anak Adam yang ada di bumi itu merupakan cerminan kemuliaan Allah yang ada di bumi, di kerajaan bumi. Nah, kalau Anda tidak meletakkan ini, Anda akan bingung terus. Yesus adalah Bapa. Yesus balik ke Bapa. Apa Yesus menjadi Bapa? Apa Yesus di pangkuannya Bapa ya? Apa Yesus duduk sebelah kanan, Bapa sebelah kiri, tengah-tengahnya burung merpati? Makanya tadi ada Kristen pusing. Kristen maharuwet. Karena doktrin kerajaan ini di gereja nggak diajarkan, teman-teman. Mereka nggak ngerti. Kenapa Tuhan jadi manusia ya? Dia itu menjadi Adam yang kedua. Betul nggak Pak Erben, saya tanya? Yesus adalah disebut the last Adam atau Adam manusia yang kedua. Yes. Kenapa dia disebut manusia yang kedua? Karena Adam yang pertama, prototipe, cetakan kita itu rusak. Prototipe kita itu loh, Adam yang kita tuh Adam disebut bapak manusia. Sama seperti Yodevave, di surga disebut bapak. Kenapa? Semua yang bernafas lahir dari dia. Sama seperti Adam. Adam tuh melahirkan kita. Dia diberi kuasa bereproduksi. Nah, ini Anda nggak bisa kalau nggak belajar kerajaan, mengenai kerajaan. Saya kasih tahu Anda, bulik Anda. Makanya tadi si Bu Haife bertanya, ketika di manusia tuh Tuhan, loh Tuhan itu gelar kok. Dul, Tuhan tuh gelar dul. Di mana ketuhanan Yesus? Dia sudah berkuasa di kerajaan surga, tetapi ketika di bumi ini kekuasaannya diteguhkan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Baca Kisah Rasul 2 ayat 36. Maka Allah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu, manusia yang kamu salibkan itu, sebagai Tuhan dan Kristus. Di dalam kemanusiaannya Yesus, dia menjadi Tuhan atas kerajaan Bani Adam di bumi. Itu loh teman-teman. Makanya ketika dia bangkit, Yesus berkata ini, sekarang segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Sah, sudah sah dia. Bukan hanya di sorga dan di bumi. Wahyu 1, 17, 18 berkata apa? Di kerajaan maut, dia berkuasa di 3 kerajaan.
Kerajaan sorga, kerajaan bumi, kerajaan maut. Ini gak ditangkap Muslim, karena Muslim itu mengakui Tuhan gak menciptakan kerajaan, Tuhan itu menciptakan agama. Ya apa enggak? Saya tanya Pak Erben. Ya itulah mereka Bu, mau diapain lagi? Muslim gak tahu kalau Tuhan itu menciptakan kerajaan. Kejadian 1 ayat 1 berkata, Bereshit bara Elohim, veha aretz. Bereshit bara Elohim, ya, at hazamayim, dia menciptakan hazamayim. Makanya di dalam Alkitab kita pada mulanya Allah bukan menciptakan harusnya menciptakan langit dan bumi, terjemahan LAI. Terjemahan King James Version-nya tepat. In the beginning God created heavens and earth. Heavens-nya surga, dimensi roh. Hazamayim itu bicara langit ketiga, bicara dimensi roh. Langit pertama, langit kedua belum diciptakan. Anda baca dong di kitab Kejadian 1. Dia menciptakan langit ketiga, dimensi roh yang dia ciptakan dulu. Baru dia memperluas kerajaannya di Arets, di bumi. Baru dia menciptakan kerajaan manusia. Dan dia menyerahkan otoritas kerajaan surga kepada Beneha Elohim, anak-anak Allah di dalam Alkitab kita, para malaikat, para Elohim, para Allah. Makanya di Mazmur 82 dia berdiri dalam sidang para Allah. El Edah itu artinya perkumpulan para Elohim, perkumpulan para para Allah. Ini gak diajarin. Saya tanya, siapa di sini gereja yang mengajarkan bahwa malaikat di dalam Alkitab kita disebut para Allah? Saya tanya. Saya mau tahu gereja siapa yang mengajarkan itu? Satu, dua, tiga, empat, lima orang di sini. Kristen semua atau ini Pak Erben? Iya Kristen Bu Sophie. Saya tanya, Nggak pernah diajarkan. di gereja Anda, apakah Anda tahu bahwa di Alkitab para malaikat disebut para Allah? ada di Mazmur sama di Yohanes. Enggak, saya Nggak tanya. pernah diajarkan, nggak pernah diajarkan Bu Sophie. Orang diajarke. Saya tanya, apakah Anda tahu bahwa setan-setan semua yang tidak punya roh, semua yang tidak punya tubuh jasmani, tubuh fisik kayak kita itu disebut para Allah? Anda tahu itu? Diajarkan enggak sama pendetamu? Setan itu Nggak disebut ada, para Bu Allah Sophie. di Alkitab. Ora ono, makanya ora ono peperangan rohani. Karena Alkitab jelas menyatakan ada roh-roh teritorial. Karena nggak kembali kepada doktrin yang benar. Bingung. Allah mbek Tuhan memang Kristen mesti bingung. Apa meneh Muslim? Betul apa enggak? Allah itu bukan gelar. Saya tanya, gereja-gereja selalu mengajarkan Allah itu gelar, betul? Termasuk gerejaku. Allah itu bukan gelar, teman. Allah itu hakikat, esensi. Hanya ada dua. Pertama, divine being, makhluk ilahi yang disebut para Allah. Dan yang kedua, yang punya makhluk jasmani. Itu 1 Korintus 15 yang disebut Adam atau manusia. Cuma dua. Kalau nggak divine being, human being. Kalau nggak ilahi, insani. Itu toh. Hanya dua kodrat. Ketika dikatakan Yesus ilahi sekaligus insani, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Artinya dia punya kodrat dua, teman-teman. Allah tuh bukan gelar, kodrat. Ketika Anda mendengar kata Allah, saya tanya sama orang Kristen, apa yang pertama kali masuk di dalam otakmu? Pasti jawabannya pencipta. Betul? Maha kuasa. Betul. Enggak betul. Keluaran 4 ayat 16 dan Keluaran 7 ayat 1. Yod-Heh-Vaveh berkata kepada Musa, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu sebagai nabimu. Kalau kata Allah itu artinya pencipta alam semesta atau yang maha kuasa, maka Musa nggak mungkin diangkat sebagai Allah. Betul enggak? Iya. Allah itu bukan pencipta, Allah itu artinya makhluk roh. Allah itu artinya sesuatu, dia punya otoritas dalam dimensi roh. Kata El yang terjemahkan Alkitab LAI sebagai Allah di dalam Alkitab kita, itu berasal dari kata il. Itu bahasa Semitik. Il itu alef lamet. Alef itu artinya debul, kepala sapi. Artinya yang kuat, the strong one, the mighty one. Lamet itu gambarnya tongkat, artinya otoritas. Jadi kata Allah itu artinya makhluk roh yang kuat dan berotoritas. Dan dia punya kuasa untuk menghakimi. Makanya Musa diangkat sebagai Allah. Dia punya otoritas, dikatakan supaya engkau membuat tanda-tanda dan mujizat dan engkau bisa menghukum Mesir dengan tulah.
Itu arti kata Allah. Dan ini kalau saya jelaskan panjang pengajarannya teman-teman. Jadi bingung. Lah kata Tuhan, di mana ketuhanan Yesus? Di dalam kemanusiaannya dia menjadi Adam yang kedua. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Maria engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak ini manusia apa bukan? Saya tanya. Seorang anak laki-laki. Manusia dong. Manusia. Dan engkau harus menamai dia Yesua, dan kepadanya dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kepadanya akan diberikan tahta Daud bapa leluhurnya. Betul? Itu arti ketuhanannya, Mesiasnya. Dan dia akan menjadi raja bagi keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya kekal. Itu loh yang dilihat di Daniel 2. Penglihatan Raja Nebukadnezar itu loh. Di dalam kemanusiaannya dia menjadi Adam yang kedua. Dia menjadi the new humanity, manusia yang baru. Anda baca Efesus. Di dalam diri Yesus itu dia satu pribadi. Dia menciptakan manusia. Itu teologinya Paulus. Kenapa diciptakan manusia baru di dalam diri Yesus? Karena prototipe kita Adam yang pertama sudah rusak. Makanya dikatakan nanti kita itu akan, Paulus mengatakan, kita tidak tahu. Dan gambaran anaknya. Betul apa enggak? Kita dijadikan manusia ilahi yang baru. Kita diangkat, dikembalikan. Manusia yang bisa berhubungan kembali dengan Allah. Yang dikatakan tadi Pak Bomo tadi menjelaskan. Tabir bait suci itu terbelah. Artinya jalan masuk ke ruang Maha Kudus sekarang terbuka. Dikatakan sekarang with boldness, dengan keberanian kita masuk ke ruang Maha Kudus. Menghadap hadirat Allah. Di dalam Yesus. Makanya ketika kita berdoa harus di dalam nama Yesus. Karena dia imam besar kita. Imam besar itu artinya dia harus dijadikan serupa. Imam besar itu harus diambil dari kalangan umat. Makanya menjadi imam besar itu bukan Musa melainkan Harun. Imam besar itu harus seseorang yang turut merasakan penderitaan kita. Dia harus turut sedih. Dia harus tahu pernah merasakan jadi manusia, teman-teman. Makanya yang ditunjuk sebagai imam besar di dalam perjanjian bukan Musa, Harun. Karena Harunlah yang selalu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Yang turut menderita menjadi budak. Dan turut merasakan penderitaan bangsa Israel. Itu imam besar kita, mewakili kita di hadapan Allah, itu imam. Harus dari kalangan manusia. Ini konsep ini enggak you grasp. Karena Anda berpikir, oh kalau Yesus manusia diciptakan. Berarti dia bukan Allah. Loh, enggak begitu teman-teman. Dia pencipta yang menjadi ciptaannya. Loh itu fakta. Sekarang saya tanya, sampai sekarang dia masih membawa kodrat manusianya enggak Yesus? Yesus berkata, rabalah aku. Kalau hantu tidak punya tulang dan daging, betul? Ini loh, tanganku yang masih berlubang. Tapi karena Anda pengen Anda tuh kebawa dengan dokternya Muslim. Manusia kalau disembah, betul? Adam itu disembah, teman-teman. Manusia sebagai selem atau gambar rupa Allah itu harus kamu sembah. Saya bisa tunjukkan 50 ayat di dalam Alkitab kita di mana manusia itu disembah. Yang nggak boleh disembah itu selem atau patung atau gambar yang berupa batu, emas, perak, kayu, plastik, kertas, tembaga, nggak boleh kamu sembah. Karena dia sudah menyatakan selem atau gambarnya sendiri, yaitu Adam. Loh Anda nggak percaya, baca Ibrani 1 ayat 6. Apa kata Ibrani 1 ayat 6 Pak? Ibrani 1 ayat 6 ya. Yang di bawah Andri, sabar ya. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ada 4 ayat di dalam Quran. Ya, surah 2 ayat 34 salah satunya. Ada 4 ayat, saya lupa ayatnya. Itu saya sudah buat videonya. Ketika Allah yang adalah kami Ilyas ini, Allah Quran itu mengaku yang menciptakan alam semesta ini si kami. Saya nggak tahu kami siapa, mungkin kami Ilyas. Si kami ketika menciptakan Adam, dia berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menyembah kepada Adam. Dan sujudlah mereka semua kecuali iblis, betul? Maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Anda tahu nggak ini?
Mungkin Pak Erben tahu, kalau teman-teman Kristen orang tahu, oh jangankan baca Quran, Alkitabnya mungkin ora tahu diwaca. Betul apa enggak? Saya tanya Pak Erben. Yang mana, Bu? Ada 4 ayat di dalam Quran, Allah ini berkata ketika dia menciptakan Adam, dia menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam. Oh, ada. Tapi yang sujud iblis nggak ikut dimarahi. Sujudlah mereka kecuali iblis, betul? Padahal iblis termasuk golongan jin, bukan malaikat. Kalau kita tanya ke muslim, mengapa Allah menyuruh sujud kepada manusia? Padahal surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 15 berkata, tidak boleh sujud, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik dengan terpaksa maupun dengan kemauan sendiri kecuali kepada Allah. Ya apa enggak? Sujud itu bukan menyembah. Saya enggak mau tahu, mau penghormatan bendera kek, mau sujud kek, mau wong kamu angkat tangan hormat bendera aja kamu dilarang kok, betul enggak? Kamu sungkem sama ibumu loh dilarang. Betul enggak? Itu bertentangan. Tadi Ibrani 1:6 berkata apa? Ibrani 1:6 itu mengutip Ulangan 32. Dikatakan begini, ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia. Artinya ketika firman menjadi manusia. Ya apa enggak? Saya tanya. Ketika firman itu menjadi Adam yang kedua. Dia berfirman seluruh malaikat sujud menyembah kepada Yesus sebagai Adam yang kedua. Anda tahu nggak artinya apa? Orang ngerti wong. Manusia kan nggak boleh disembah, Bu. Kata saudara muslim begitu. Aku kan ngikuti arti 6. Arti 6 ngomong Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, manusia nggak boleh disembah. Aku ya mantuk-mantuk wae aku ora tau baca Alkitab kok. Ya apa enggak? Anda terbawa narasi mereka apa enggak? Saya tanya. Coba Anda Sekarang jelaskan. gini, saya mau ngomong dulu bentar ya. Jelaskan Ibrani 1 ayat 6. Bagaimana ketika Yesus menjadi manusia. Sebentar Bu Sophie, ada Bro Duran mau ngomong ini. Ya, Allah menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada manusia. Masing-masing orang punya logikanya sendiri, punya pemikiran sendiri bagaimana menghadapi lawan dialognya. Itu dulu satu. Jadi kita nggak bisa menyatukan semua nih. Saya. Siapa itu? Duran. Ya. Duran. Itu dulu satu. Ya. Dulu kan ahli Islamologi, Toran. Iya, maksudnya gini nih. Jangan pemikiran Bu Sophie harus dimasukkan kepada semua orang nih untuk menghadapi para polemikus gitu loh. Itu dulu satu. Kedua, yang saya lakukan, saya kan selalu bilang, gue menggunakan logika lo. Enggak protes kamu. Bukan. Saya tuh dari tadi dari Pak RP. Ini yang di typing. Typing siapa? Gua kagak typing urut dari gua masak. Yang di bawah maksud saya, yang di bawah. Enggak urusan. Gue enggak urusan. Bukan, yang di bawah bilang. Gue kasih tahu. Pemahaman bukan, saya. maksudnya Duran itu, iya maksudnya gini. Dipikir mereka tadi bahwa Duran gak menjawab. Saya sudah tahu Duran kan. Duran itu lembut, tapi goalnya itu loh. Kalau dia ya kan gak apa-apa, iya masalahnya kan Bro Duran kan memakai ilmu Tai Chi-nya mau dikeluarkan. Karena dulu Duran waktu nyerang habis kan kita larang juga. Jadi mangsa Tuhan enggak, Allah enggak. Jadi Tuhan Allah enggak kan begitu. Saya enggak muter-muter. Iya. Itu tapi enggak apa-apa. Lanjut Bro Duran, mau disampaikan dulu. Nah, ada banyak orang malu mengakui kemanusiaan Yesus. Karena mereka terbawa narasi, manusia kok disembah. Ya apa enggak? Saya tanya nih, jujur aja. Ada. Makanya itulah muncul begini. Kami menyembah rohnya yang adalah ilahi yang Allah. Manusia ini enggak kamu sembah. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata inilah tubuhku dan darahku, makanlah sebagai peringatan akan aku. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Yang punya tubuh dan darah itu manusia bukan? Hello? Gini loh Bu Sophie. Gini loh. Saya jelasin Anda. Gini. Ketika dikatakan kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Gini loh. Sebentar ya Bu Sophie. Sebentar. Apakah menyembah tubuh dan darah Yesus? Saya tanya. Apakah dalam komuni tubuh dan darah Yesus disembah? Saya tanya. Enggak, sebentar. Iya. Gini loh. Jawabannya jelas.
Gini, Iya, ketika dia hubungan lahir saya aja, itu ketika sudah. dia lahir, nih, sebentar, saya cuma sebentar Bu Sofi. Ketika dia lahir aja, itu orang maju semua menyembah kepada dia, gitu loh. Nah, Memang nggak banyak apa yang paham cara pemikiran saya. Karena saya ngomong kalau sama teman segereja saya pun mereka nggak bisa paham. Nggak bisa paham. enggak Nggak gini, banyak orang yang gini Bu bisa Sofi. memahami pemahaman saya. Ya gini. Jadi gimana ya? Kan saya bilang kita harus menggunakan logika mereka. Logika mereka gini kan, betis aja lu sembah, betis ini Allah bukan, gitu loh. Jadi saya harus mengcompare dulu nih. Kalau saya bilang, kalau tadi dia bilang tubuh manusianya Yesus itu Tuhan atau bukan, kalau saya bilang iya, pasti dia akan nyerocot terus. Maka itu saya compare dulu nih. Loh jelas kok, waktu dia lahir aja dia disembah. Dia lahir disembah loh, ya kan? Ketika dia jadi manusia juga dia disembah loh. Jadi saya harus kasih lihat nih, lu wajah apa sih? Allah itu kan katanya nggak berbentuk, nggak segala macam. Tetapi lu menyembah betis. Betis ini kan bentuk. Maka itu saya kasih yang 6088. Kalau dia nggak mau masuk juga, akan saya kasih yang ke rambut keriting segala macam. Saya harus masuk ke logika mereka. Bukan saya nggak mau jawab. Tadi bukan saya nggak mau jawab. Saya harus masuk ke logika Aku mereka. nggak ngomong lu, penjelasan lu tuh muter. Makanya tadi didesak terus sama dia. Ya, saya muter karena akan akhirnya begitu loh. Orang belajar akhirnya bukan pada saat bla 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 bla. Saya kan bukan jalan tol. Kalau Bu Sofi kan jalan tol. Iya, Coba lihat debat saya. Aku ketika Enggak, lihat. ketika ditanya, lu jangan jawab ke betis-betis Allah dulu, jelasin dulu kemanusiaan Yesus. Gini loh ya. Bukan saya nggak mau ngejelasin. Percuma. Saya pernah bilang sama kiamat. Saya bilang sama kiamat. Lu di framing, lu jelasin Alkitab sedikit, lu framing balik lebih kencang. Ketika kita framing balik lebih kencang, dia akan kebingungan. Baru kita masuk. Injil baru masuk. Rasul Paulus nggak pernah ngajarin langsung tembak. Nggak pernah. Maka itu Rasul Paulus bilang, filsafat kosong. Sama orang Yunani, dia bilang, sama orang Yunani aku menjadi orang Yunani. Sama orang Yahudi, aku menjadi Yahudi. Diikutin alur mereka. Pemikiran mereka diikutin, logika mereka diikutin. Ketika mereka terdesak, ketika mereka udah tengkurap, baru kita masuk, baru Injil masuk. Gak ada tengkurapnya, karena Alkitab itu beda dengan Quran. Iya gini nih, satu quote dari Christian Prince, lu hancurin dulu akidah mereka, baru Injil masuk. Lu nggak hancurin akidah mereka, lu ngomong Injil dari Kejadian sampai Wahyu nggak bakal masuk. Gini loh, saya kasih tahu kalian ya, Christian Prince tidak begitu menguasai Alkitab. Dia punya keahlian Siapa sendiri. bilang Bu Sofi? Kalau Anda tanya Brother Ahmed, dia nggak menguasai Alkitab. Yang dia kuasai memang Islamologi. Loh kok siapa Ya, bilang? tapi tetap harus, Jadi memang tetap seperti harus itu. fondasinya ada Kalau loh. tanya Alkitab, silakan ke Sam Syamun. Loh aku ketemu Sam Syamun, dia itu memang hafal ayat. Dan dia bilang itu nggak langsung hafal, Sof. Tapi begitu kamu tanya sesuatu tuh ayat keluar di kepalaku. Langsung aku tahu ini hubungannya aja nih. Wah hebat banget lu Sam, gue bilang. Iya tuh urapan khusus. Betul. Buat Alkitab. Nggak ketemu Sam Syamun, no. Kalau Buat Sam Alkitab, Syamun dia betul. masih dua sisi, antara Islamologi dan Alkitab dia masih 50-50, masih oke. Jadi orang itu punya talenta sendiri. Ya Pernah itulah nggak? maksudnya tadi yang mau disampaikan Bro Duran. Kalau Duran sekarang kan dia mainnya Taichi. Pernah Kalau nggak? Ibu Sofi kan langsung bawa palu godam. Tadi Langsung kita digebukin. dia pakai tubuh apa? Maksudnya, Bukan. jadi maunya Ibu Sofi itu semua orang kayak Ibu Sofi. Bawa parang, bawa bom, Gua kalau diledakkan. Gue itu belum gebuk loh. Kalau gebuk gue udah buka Islamologi. Gue nggak gebuk. Iya. Tadi dia minta ketegasan, Pak. Dia ketika lahir pakai tubuh apa? Gampang toh, tubuh yang sama dengan kita atau tubuh manusia toh. Lah kan tadi saya udah jawab. Udah dijawab Dia lahir. Duran tadi. Sampai Maria Itu manusia. dikatakan saatnya melahirkan. Kan Ibu Sofi Maria kan udah dikatakan tahu saatnya si Jari. melahirkan. Jari Enggak, kan kok tadi langsung bilang betis Allah. enggak dijawab Duran tadi. Cuman dia sedikit. Tapi dia lebih banyak masuk ke sebelah.
Itu tadi. Kalau Gimana sih? jelas Oke, dulu, kita lanjutlah dulu. Ini banyak kali antri nih, biar kita. Ya, siapa ngomong? Aman Begini, itu, Pak RB. kurasa cara Ini apologetnya komanya Pak Bro RB. Duran sama Bu Sofi tujuannya sama kok, Iya, tujuannya sama. tujuannya sama, stylenya yang agak berbeda, Bu. Emang Ibu tujuannya Sofi sama, langsung stylenya pakai beda. palutor, kalau Mr. Duran Apologet, pakai yang ini, siapa ini? Mr. Apologet. Ngomong kok nggak ada. Coba aku naikkan dulu siapa yang mau naik. Kalau Bu Pak- Sofi Pak kan RB ini istilahnya kan orang Naikin yang diinjek-injek. Islam Bang Erben. Bang Erben naikin Ya. yang Muslim itu. Ini kan komalnya Pak Erben, Iya. ya kan? Saya tanya Pak Iya. Erben, kita itu harus mengakui kodrat manusia Yesus sama pentingnya dengan kodrat ilahinya. Ya harus seimbang. Yang nggak mengakui siapa Sofi, Bu amin. Sofi? Kita semua sama. Gue nggak ngomongin Kita elu, sama semua itu Bu Sofi. tapi penjelasannya adalah banyak orang malu mengakui kemanusiaan Yesus. Oh, ada itu Anes itu. Loh iya nggak? Saya tanya. Naikin lagi sih. Udah, Bang udah, Ben, udah. naikin udah. lagi si Jahri. Si Jadi dia Jahri pikir naikin lagi katanya. kemanusiaan Yesus ini nggak penting. Loh kemanusiaan itu penting karena dia prototipe daripada Ini manusia. Jahri udah naikkan. Izin ngomong, izin Tampan ngomong, mulai itu, layar. izin ngomong para guru, Udah. izin Ya. ngomong para guru. Oke, Izin terima ngomong. kasih. Apa bisa ngomong. saya melanjutkan? Ya, Oke, bisa oke, gitu. sudah. Lu ngerti Enggak, aja sekarang lu gini nih. lanjutkan. Lu bedanya Sekarang Tuhan sama gini. gue tanya bedanya tangan kiri sama tangan kanan bisa bedain gak lu? Bisa bedain gak lu? Waktu Islam itu loh Bro gue tanya RB, setengah dibagi seperempat jawabannya 1 jam. Lu kamu Bro kerja RB, kasih ada apa namanya. apa Muslim waktu nggak masih tahu. ada di saya? Setengah dibagi seperempat jawabnya 1 jam nih Pak Erben. Salah meneh jawabannya. Bro Erben, apa saya mau waktu tanya. sudah ada Udah, di Bu Sofi, saya? Kita membedakan tangan kita- kiri dengan kita- tangan kanan. Udah, nggak apa-apa Bu Sofi, kita dengarkan dulu si Jari. Jangan Mau apa marah-marah, lagi tadi. Bro Erben. Tangan kiri sama beda kayak kok. Aduh, Oke, ini silakan, memang Jari. bikin nyesek. Ya, pertanyaan Bung Zari memang bikin nyesek. Lanjut ke poin yang tadi. Hanya itu ketegasan dari para Kristen tentang status tubuh yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu statusnya apa? Oke. Menurut Dimati. Pernikah, Udah kau kan udah dijawab tadi. Dimati. Bu Yesus apa itu jawabannya Bro Erben? Iya ya, manusia yang Ketika dia baru utuh, lahir aja. sempurna. Tiga orang majus menyembah dia. Tangan kanan mbek tangan kiri dites otae. Aduh, Bu Sofi jangan marah-marah ya, santai Bu Sofi. Pertanyaan Bung Zahri memang Kamu kan kamu kan ahli tafsir, ahli hadis, ahli Quran. Tapi selama kamu masih percaya air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada wanita, aku wis ra percaya mbek sampean. Sampean kira iso bedake tangan kanan mbek tangan kiri, ngerti tak? Pak Erben, apa bisa kita kembali ke poin? Oke Bu Sofi, Artinya, mungkin biar aja dulu Jahri dengan beruduran kita nikmati aja dengan iya, cinta. iya, iya. Ya santai ya Bu Sofi ya. Kalau ada unek-unek nanti sampaikan aja nanti ya. Santai aja Bu Sofi. Udah fokus ke Pertanyaan Bung Zahri, pertanyaanmu aja. kembali ke poin yang tadi. Pertanyaan Bung Zahri santai. Tubuh normal. Tubuh normal itu sudah tidak ada ketika Yesus kembali ke terangkat ke langit, sudah pakai tubuh kemuliaan, saya catat. Pertanyaan Bung Zahri simpel dan singkat. Butuh jawaban yang tegas. Tubuh normal itu yang lahir dari Bunda Maria saat lahir Semek ngerti tak kowe? Gak ada buah si malakama. Iya. Pertanyaanmu cuma buah kesemek buat aku. Sing lebih pintar Heran. dari kamu loh, pertanyaan itu buahnya. Kamu nggak bisa bedake Tuhan dan Allah. Makanya takut isi Pak Erben, tangan kiri sama tangan kanan ini si wifi aja bisa bedakan enggak? Bukan Jahri, kamu kan udah dijawab.
Duran juga udah menjawab. Tubuh yang dimuliakan. Tadi bahasa Duran transformasi. Ada perubahan, diubahkan dalam kemuliaan saat kebangkitan itu. Maka tubuh Yesus itu tidak dibatasi ruang dan waktu, ada dalam kemuliaan. Ada di dalam kekuasaannya sebagai Yesus Mesias. sekarang sungguh-sungguh mempunyai Iya. dua kodrat ilahi dan insani. Kamu nggak percaya, baca Daniel 7 ayat 9-14. Wahyu 1 kamu baca semua itu Iya Wahyu 1. udah. Manusia dan Udah. ilahi. Makanya iman Kristen yang doktrinnya mengajarkan dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan ketika saya meneliti itu, memang itu punya dasar yang kuat dan Alkitab sangat Alkitabiah. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saya bisa tunjuk ayat-ayat di mana dia adalah sungguh-sungguh Allah, di mana dia adalah sungguh-sungguh manusia. Oke, saya pikir kalau Jahri pertanyaanmu hanya itu aja, udah cukup, udah dijelaskan. Nggak apa-apa Terus deh, Pak Herban. yang Pak kamu, Herban. iya, yang kamu mau tanya Nggak apa? apa-apa. Selama Kita ikutin dia masih dia percaya aja. air mani Atau mungkin Bro Jahri jawabannya apa? Kami mau jawab. Iya. Supaya kau Ja- puas. Coba suruh dia yang jawab. Jawabannya gimana? Iya, Kan gimana? katanya Jawabannya buah si gimana, malakama Bro? tuh. Coba jawabannya gimana? Iya, kami kan mulai semalakama. Kau jawabannya gimana? ini sekalian nih, pumpung dua orang ini, Mr. Apologet sama Duran ini udah lama nggak muncul. Kemana aja kalian berdua ini? Kawin lari ya? Ya salah. Kemarin habis kawin mutat 10 wanita. Kawin muta. Itu dong isi di Alhaya dong, Mr. Apologet sama Duran, lu isi. Ntar gue suruh kontak Bu Yulia ya, buat ngisi Islamologi ya. Kalian kan dua pinter-pinter nih. Siap. Siap-siap beneran, kalau ditagih gak bisa Pokoknya cabut, gini, Mr. pokoknya Apologet. kasih link aja, Siap. Hah? di YouTube-nya kasih link. Nanti kalau emang saya ada waktu saya Ada yang masuk itu linknya aja. internal, ada yang linknya internal, kita nggak bisa ini. Oke. Terus sekarang gini, Iya. Jari, Terima jawabannya apa kasih Jari? Bung Erben. Ntar Ya, kita jawabannya kasih apa, Jari? link pribadi aja ya, si apa Santai. Mr. Apologet sama Jawabannya Duran. apa, Jari? Isi Islamologi ya. Iya, Bu Sofi. siap. Oke. Siap, Bu Sofi, siap. Ya. Oke, jawabannya apa Jari? Oke, Bung Zahri hanya minta ketegasan jawaban. Bukan, Ada jawabannya dua apa? kejadian. Udah dijawab tadi, udah dijawab. Tolong narasimu perbaiki. Jawabannya apa? Saya minta ketegasan jawaban dari para Kristen. Sudah dijawab tadi. Iya. Kamu bodoh banget sih. Ini dua Kita satu. Kalau menjawab sudah nih. dijawab, Oh, tunggu tanya. diulangi biar didengar oleh 324 mata memandang, Bu Erben. Tolong dijawab, diulangi Oke, jawabannya. sekarang saya kita jawab. udah Oke, menjawab. dengerin ya. Salah. Jawabannya Oke, apa? bentar. Oke. Saya jawab Bro Duran ya. Yesus Itu tubuh salah ya, Bu. kemanusia. Dengar. Oke, Yesus bentar. tubuh kemanusiaannya yang dilahirkan dari rahim Maria. Setelah Yesus bangkit, maka itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Semua orang Muslim dengarkan baik-baik. Orang Kristen percaya kepada Yesus karena Yesus sudah naik ke surga dalam tubuh kemuliaan. Kalau Yesus itu masih di kuburan, membusuk dan jadi bangkai, jadi fosil, dipastikan orang Kristen tidak ada sekarang. Jadi kami tidak mau percaya kepada nabi atau manusia yang menjadi fosil, menjadi juru selamat sebagai teladan. Kami mau kepada Yesus yang sudah bangkit dalam kemuliaan di surga, menyediakan surga buat kami, dan Yesus di surga dalam kemuliaan. Dialah kita melihat kemuliaan Bapa di dalam dia, dan Yesuslah nanti menjadi raja segala raja, hakim yang adil, yang menghukum iblis di neraka bersama dengan manusia-manusia yang disesatkan iblis. Dan juga nggak apa-apa Bu Sofi, ini ada 330, banyak Muslim di bawah, nggak apa-apa. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi itu Jahri jawabannya. Oke, sekarang kamu mau apa? Udah tegas? Ya. Jawaban Anda masih belum menjawab pertanyaan Bung Zahri yang simpel, Bro Erben. Ya udah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, jawabannya apa? Status tubuh Yesus. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Status tubuh Yesus saat dia lahir sampai mati. Itu apa? Tubuh manusia seperti kita manusia, hanya dia sempurna.
tidak Bukan berdosa. Tuhan ya. Dia punya tubuh. Tuhan itu gelar Bukan kepada Tuhan ya. Yesus sudah dijelaskan. Oke, dalam Ya, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan pergilah Tuhan kau ya. ke neraka. Allah dan manusia, wifi. Oke, Tuhan saya pikir itu udah gelar, terlalu wifi. bodoh ah. Aduh. Udah dijelasin. Orang muteng-muteng jelas. Oke, silakan Hasan Tanjung, ada mau ditanya. Makanya tadi kan aku bilang Pak Erben, dia tuh nggak Saya mau membedakan tanya. Allah dan Oke, Tuhan. silakan. Saya muslim ini. Iya, bagus. Maksudnya gini, Yesus, ada yang bilang Yesus itu adalah Allah, itu maksudnya gimana gitu? Yesus Siapa adalah yang mau Allah itu jelaskan? sesuai dengan Mau wis tak sebentar Pak jelaskan Herman. pemanjang melebar baleni menang. Sebentar. Aku heran Paling ya singkat kalian begini tuh nih. diajari apa sih di sekolahan? Bolan baleni. Apa perbedaan Yesus sama Allah itu? Itu maksudnya apa itu maksudnya? Yesus Allah itu dibilang adalah Allah itu sesuai dengan hakikat, Al-Taubah ayat 31 Pak. Kok atau Saya bah? jelasin ya Iya. Pak Hasan. Saya jelasin ya. Kenapa saya bisa jelasin ke sekali At-Taubah? lagi nih. Al-Taubah ayat 31 Nggak usah Anda At-Taubah, silakan lihat. At-Taubah. Oke, dulu Sebentar, kita Bu Sofi, biasa sebentar. kami belum dijawab, Sebentar, Bu mesti Sofi. ke At-Taubah. Sebentar. Bu Sofi biar dulu Al-Taubah. Atau Iya. Al-Taubah ayat 31 Anda disuruh menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa itu adalah siapa? Allah dan Isa Al-Masih. Silakan Anda lihat di Al-Taubah ayat 31 Pak. Ntar kita belajar apa itu arti Tuhan. Nah. Bukan maksudnya itu Yesus sama Allah itu beda itu atau sama? Maka itu Bapak harus lihat Al-Taubah ayat 31. Anda harus Atau menyembah itu Allah yang Esa. Al-Quran atau Bible? Al-Taubah surah 9 ayat 31. Anda harus menyembah Allah yang Esa, yaitu Allah dan Isa Al-Masih. Itu jelas ayatnya, tanpa tafsiran ya. Kalau tanpa tafsiran itu jelas banget gitu loh. Kok bisa Isa Al-Masih? Betul. Bapak kan Yesus. ngakuin Yesus itu Isa Al-Masih. Yesus. Yesus sama Isa Al-Masih beda apa sama? Tak beda lah. Nah, kalau Bapak bilang sama, menurut saya beda gitu. Maka itu saya menggunakan logika Bapak. Kan Yesus bukan Isa, Yesus sama apa itu? Maksudnya gini loh, Yesus kan ku bilang Yesus apa? Kenapa dibilang orang itu Yesus itu ada Allah katanya gitu? Yesus Jangan itu pakai Isa. Isa Al-Masih atau bukan? Menurut iman Bapak, Yesus Isa Al-Masih atau bukan? Ya Kalau beda Bapak jauh. menurut lah. iman Bapak. Menurut iman Beda Bapak beda. jauh. Jauh. Kalau menurut iman Bapak beda, berarti Bapak udah murtad. Kenapa? Gitu. Karena Isa Al-Masih itu orang Islam percaya bahwa adalah Yesus. Enggak. Siapa bilang? Kalau Bapak Siapa nggak bilang murtad? percaya, ya, kalau Bapak bilang nggak percaya, dikatakan Isa itu mendapatkan Injil dari Allah. Nah, sekarang Injil Siapa bilang Injil Yesus Injil itu agama mana, Pak? Yang megang kitab Injil agama mana? Biar saya jelaskan dulu ya. Kan saya tadi kan Ya. tanya. Oke. Yesus itu kenapa dibilang orang itu Allah kan gini. Jadi larinya ke Isa. Ya. Maka Yesus saya itu tanya bukan nih, Isa. Tahu perbedaan Isa sama Yesus? Bapak Islam bukan? Islam. Bapak syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, bagus. Nah, sekarang kenapa Bapak bilang Isa bukan Yesus? Silakan, Pak. Hah? Kenapa Bapak bilang Yesus bukan Islam? Ya ada alasannya jauh lah. Oke. Alasannya Jauh. apa bilang bu? Oke, menurut iman Bapak, menurut Allah Bapak, Isa itu adalah Yesus. Enggak, salah, bukan. Bukan ya? Nah, ini berarti Kenapa? Bapak Aturannya gitu loh tanya. Kenapa bilang? Ya, silakan Bapak Jelaskan. jelasin kenapa. Nah, Hah? Bapak silakan jelasin kenapa. Kalau Isa itu orang Bani Israel, kitabnya Injil. Itu Kalau Yesus? Rasul Bani Israel. Yesus? Kalau Yesus itu kitabnya Bible dari Yunani, Tuhannya Kristen. Aduh. Loh, kok aduh? Kemana? Oke, Bapak oke, tahu oke, arti oke. kata Bible nggak? Bible tahu nggak Bible Bapak arti kitabnya. katanya? Berkali-kali aku Oh, udah Bible itu bilang, apa? Pak Erben, kalau muslim naik, itu tanya dulu, kamu bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan apa enggak? Supaya kita tahu Sekarang- mereka tuh punya otak kiri apa otak kanan apa enggak gitu loh Pak Erben. Di Al-Quran itu nggak ada Yesus. Kitabnya itu bukan Oke, Bible. oke. Gini mungkin uruduran kita pakai metode lain. Pertanyaanmu tadi Pak? Bukan Yesus itu maksudnya Allah atau bukan? Pertanyaanmu jangan- tadi kan gini. Oke, saya Iya. jawab sekarang.
Yesus itu memiliki dua kodrat. Yesus memiliki kodrat Allah dan memiliki kodrat manusia. Sama gambarannya seperti kitab Qur'anmu. Qur'anmu itu memiliki dua kodrat. Ada kodrat firman, ada kodrat kertas. Kodrat kertas itu buatan pabrik. Mungkin pabriknya juga miliknya kafir, nggak tahu. Tapi kalau firman itu buatan dari Allahmu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tahun 1924 kemudian oleh para scholarmu. Jadi kalau kamu menolak bahwa Quran dua kodrat, maka jawabannya adalah kamu tidak mengerti dengan kitabmu sendiri. Bisa paham? Oh, salah itu Pak, instruksi ya salah itu. Oke, sekarang saya tanya, bentar. Sekarang saya tanya, Quranmu itu hanya kertas atau juga firman ada di situ? Isi firman. Ya sudah, isi firman. Jangan Isi bilang firman itu bisa, iya udah. Isi firman dengan kertas dipisahkan atau apa itu? Bisa dipisah atau bisa dibedakan? Itu firman Allah yang diisi dalam kertas. Ya udah, ya firman. kan dua kan. Ya udah, berarti Quranmu itu dua kodrat, ada kodrat firman, ada kodrat kertas. Kodrat firman itu huruf-huruf itu, kalimat-kalimat. Kodrat kertas yaitu yang kertas itu loh yang bisa sobek. Jadi Yesus juga gambarannya ya, paralelisnya seperti itu. Yesus itu punya kodrat. Yesus itu manusia tetapi juga ilahi. Kenapa? Karena yang kelihatan tubuhnya itu ya tubuh manusia. Tetapi manusia Yesus itu bersumber atau berasal dari Allah, yaitu firman menjadi manusia. Paham? Oh, firman jadi manusia gimana maksudnya nih? Iya, Ada kalau kau nggak bisa dalilnya, paham, ada dalilnya. ada Yohanes 1:14. Oke, Firman sebutkan itu dulu. telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Jelas. Jadi kalau firman menjadi bumi gitu, menjadi langit gimana maksudnya itu? Enggak ada firman menjadi bumi masalahnya, tapi bumi diciptakan Allah dengan berfirman. Berfirman dengan firman itu beda, Pak. Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Jadi kalau berfirman itu artinya firman dikeluarkan dalam bentuk suara. Sedangkan firman itu adalah kecerdasan, ilmu pikiran yang kekal di dalam diri Allah. Bisa dipahami? Tapi waktu firman itu menjadi manusia, dia belum jadi manusianya, jadi dagingnya dia disebutkan di situ. Ya udah, daging itu ya, barang kamu manusia hanya tulang tulang-tulang. Atau hanya kulit, nggak ada daging. Enggak, setahu saya kan di situ kan apanya kan Iya. firman itu jadi Tulisannya bahasa Daging itu kan Indonesianya menuju kepada Pak, manusia. bukan daging, Pak. Hah? Iya. Tulisannya manusia, bukan daging. Daging. Firman menjadi manusia. Firman itu menjadi Iya. manusia, Yohanes 1:14. Tapi ada di situ saya dengar Jangan itu kemarin ngarang, itu jangan ngarang. pendeta Jangan ngarang. bukan ngomong awal mulanya firman bersama-sama Allah, firman menjadi daging, firman adalah Allah katanya. Benar Bukan nggak? Kata-kata menjadi itu daging, kamu Pak. ngarang tuh. Enggak, Firman itu menjadi benar. manusia. SARS itu daging. SARS itu daging, itu sama Bukan dengan bahasa basar. Indonesianya, bro. Dia ngebahas bahasa Indonesia, belum ke bahasa asli. Jangan dibawa ke bahasa asli nanti Benar, tambah pusing. benar. Bahasa Indonesianya itu bisa menjadi daging juga. Bukan menjadi daging, masuk ke dalam daging. Inkarna. Bukan yang dia Insars and baca. circle. Enggak, yang dia baca itu, yang kita jelaskan tuh yang dia baca Udah. dalam bahasa Indonesia. Jangan biar nggak muter-muter. Berarti itu salah Ya, itu firman bahasa jadi Indonesia. manusia. Ya. Jadi Betul. kata saks itu kalau dalam bahasa asli bisa diartikan daging, tapi jangan kau berpikir daging seonggok. Tapi firman menjadi daging artinya manusia. Sebenarnya Pak Erban ya, kita mesti ngasih Iya. edukasi juga nih yang kalian. Inkarne itu bukan menjadi manusia, tetapi dia masuk ke dalam Ya, daging. firman mengenakan hakikat kemanusiaan. atau Masuk ya, masuk loh, bukan menjadi daging loh, bukan menjadi sengkok, masuk ke dalam daging gitu loh. Jadi artinya apa? Dia menjadi manusia, masuk ke dalam ke dalam manusia. Manusia ini kan disebutnya basar. Kalau bahasa Yahudinya itu basar, bahasa Yunaninya itu sars, gitu. Oh, berarti Yesus itu manusia. Iya. Jadi Bapak kalau ngelihat itu jangan cuma lihat sarsnya itu adalah daging, bukan Pak. Bisa diterjemahkan sebagai daging. Cuman kalau Bapak mau lihat secara utuhnya itu seharusnya masuk ke dalam daging, bukan menjadi Oke. daging Pak. Bapak salah. Oke, saya terima. Berarti ini Yesus itu manusia ya.
Iya, iya. Aku Silakan, jawab. Mister. Jangan dipotong-potong. Firman Oke, menjadi bentar. manusia. Lo biar Mister Apologet Aku ngomong jawab dulu. ya. Kamu dipotong-potong Gini, ngomongnya manusia aja, bukan. Firman menjadi manusia, utuh. Oh, firman jadi manusia. Iya, Ya, silakan. gini Firman Pak. jadi manusia gitu. Bentar, aku jawab ya. Gini Pak Hasan. Kalau Pak Hasan bilang ke kami, oh Yesus itu manusia. Iya, kami menerima bahwa dia juga manusia, tapi bukan hanya itu saja Pak. Nah ini yang bukan hanya itunya saja, ini yang Bapak belum tahu. Bahwa Yesus itu mengatakan ana al-haq, akulah al-haq. Bapak tahu al-haq itu asmaul husna Pak. Hanya Allah yang boleh mengatakan al-haq itu. Kemudian Yesus mengatakan ana al-awwal wal akhir. Bapak bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Di sana dalam bahasa Arabnya gini Pak, saya bacain. Qala lahu Yasua ana huwat thoriq wal haq wal hayat laisa ahadun ya'ti ilal abi illa bi. Nah, di situ semua asmaul husna yang di agama Bapak dikatakan hanya dinisbatkan pada Allah saja. Allah tidak pernah mengklaim ana al-haq, enggak pernah. Yang ada tuh huwal haq. Nah, dialah, itu perkataan orang lain, Pak. Kalau Yesus mengklaim secara pribadi personalnya, dia mengatakan ana al-haq. Kemudian Wahyu 22 ayat 13. Ya, Wahyu 22 ayat 13. Ya, anal alif wal ya al bidayatu wal nihayah al awal wal akhir. Al hadid ayat 3 mengatakan huwal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, itu yang mengatakan itu orang lain, Pak. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yesus mengatakan ana, akulah sendiri. Jadi orang Kristen ketika ditanya apakah Yesus manusia, iya kami menjawab dia juga sepenuhnya manusia, tapi bukan hanya sampai di situ aja, Pak. Klaim-klaim keilahian Yesus itu tidak bisa ditolak, ya. Baik secara Kristen maupun Islam harus mengakui bahwa Yesus itu ada ilahi. Kalau Bapak beriman pada kitabullah, seluruh kitabullah, Bapak harus menyelidiki siapa yang dimaksud dengan dialah yang awal dan yang akhir itu. Karena bukan Allah SWT, Pak. Dialah yang awal dan yang akhir di kitabullah sebelumnya, saya kasih tahu Bapak. Di kitabullah sebelumnya yang mengatakan al-awal wal akhir itu hanya Yahweh dan Yesus. Jadi Allah itu Oke. Aku bantu Allah jawab ya, SWT. Pak Erben. Saya kasih tahu Bapak. Bapak tunjukkan pada saya di mana Allah SWT pernah mengatakan ana al-awal wal akhir. Ana al-haq. Di mana? Dialah. Enggak ada. Dialah Tuhan yang Maha Esa dan hanya kepada Kula saja kamu harus takut. Yang ngomong siapa? Lah orang nggak pernah eksis. Ya, iya. Allah SWT nggak pernah eksis. Allah Sifat ngomong wujud. gini. Di mana sifat wujud ada di Quran? Enggak ada. Allahnya ngomong gini, aku bersumpah demi Tuhan penguasa dua timur dan dua barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Surat 70 ayat 40. nggak usah dibaca Al-Quran itu nggak bisa dibaca itu bagi Kristen, nggak bisa. Saya Ya tanyain. emang nggak bisa dibaca. Alif Nggak lam pernah mim jemaahnya tahu beda. artinya. Memang lebih Saya- bagus saya- nggak tahu saya- membaca, Pak. Karena Nabi itu umi, buta huruf. Lebih bagus Bapak nggak tahu membaca. Lebih bagus dihafalkan. Membaca tuh buat orang yang goblok, Pak. Dia bukan buta huruf. Muhammad tuh Muhammad buta huruf. itu bukan 150. maksudnya dia buta Hanya huruf tidak itu nggak bisa bisa membaca, membaca. cuma dia cerdas. Oh, Nah, cerdas, di mana ya, bukan buktinya? nggak bisa. Berarti Dia Al-Quran itu bukan buta huruf. mujizat, bukan mujizat ya, bukan mujizat karena nabimu nggak umi. Sekarang gini aja lah, gini aja lah. Kalau memanglah ibaratnya agama Kristen itu dibawakan Yesus, aturannya ya di Bani Israel sana lah yang terkenal, jangan di Kristen Yunani, nggak jangan bawa di agama, jangan Pak. di Roma. Yesus itu mengembalikan kerajaan manusia keluar dari kerajaan maut. Dia nggak membawa agama. Misi Tuhan Yesus datang ke bumi itu mengeluarkan kerajaan Bani Adam ini dari kerajaan maut. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Dia nggak pernah bawa agama. Makanya di Kisah Rasul 2 Yesus berkata apa? Beritakan Injil kerajaan ini. Rebut semua bangsa dari tangan kerajaan maut. Pindahkan mereka dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Gak pernah Yesus mengatakan sebarkanlah agama Kristen dan jadilah semua orang Kristen. Orang ono, Pak. Yesus itu mendirikan kerajaan. Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah mendirikan agama seperti Allahmu di dalam Quran. Bapak baca Kejadian 1 ayat 1, hukum Taurat Musa. Ya, itu adalah kitab Taurat Musa. Tuhan tidak pernah mendirikan agama.
Dia mendirikan Bereshit bara Elohim het hasamayim ve'en haaretz. Dia mendirikan kerajaan surga yang diberi kuasa di dalam kerajaan surga disebut di dalam Alkitab sebagai Bene Elohim atau anak-anak Allah. Kemudian dia mendirikan kerajaan di Aretz di bumi. Dan yang diberikan kuasa di bumi Kejadian 1 ayat 26. Bani Adam namanya. Lah kowe ora ngerti Tuhan ora tau mendirikan agama kok iso Yesus membawa agama. Yesus itu mengembalikan Injil kerajaan, Mak. Makanya Yesus berkali-kali mengatakan, dengan apakah hendaknya kuumpamakan Injil kerajaan surga? Beritakanlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Betul enggak Pak Erben? Yes. Enggak ada bertobatlah sebab masuklah kalian menjadi Kristen. Kalau enggak masuk jadi Kristen, kalian tak penggal. Enggak ada, Pak. Yesus berkata bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Berarti masih diragukan itu di kitabnya aja nggak ada Kristen. Iya, kitabnya Di mana nggak ada Kristen di Saya Alkitab tanya tahu? Ya nggak sederhana. salah. Cobalah sebutkan. Loh, Kristen ada Pak, pengikut Kristus itu disebut disebut orang Kristen di dalam Kisah Para Rasul. Iya, ada bunyinya Kristen di situ. Ada Ada. tulisannya Kristen. Cobalah sebutkan. Enggak, Waduh, sebentar, udah jangan disebutkan, ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Saya mau jelaskan dulu mengenai Allah dan Tuhan tadi. Nah, Allah sama Tuhan dulu. Di mana keilah Yesus itu punya 2 kodrat dan 1 gelar, Pak. Jangan salah ya. Kodratnya itu punya 2. Yang pertama dia kodratnya ilahi, yang kita sebut sebagai Kamil bil Alasud dan Kamil bil Alahud. Kamil bil Anasud dan Kamil bil Alahud. Artinya dia sungguh-sungguh Allah. Di mana keilahiannya dia? Keilahian, kealahan Yesus itu berhubungan dengan geneo asal usulnya sebagai firman Allah. Yang satu di dalam diri Allah dan kodrat sang firman adalah ilahi Allah. Dia disebut monogenes para patros. Artinya dia mono itu satu, genes itu jenis. Yesus itu disebut satu jenis dengan Allah Bapa. Jenisnya ilahi, Pak. Manusia Allah ya. Kemudian dia mengambil kodrat kedua namanya kodrat insani manusia. Dan dia punya gelar Tuhan sebagai Mesias. Mesias dan Tuhan itu gelar, Pak. Seperti Bapak bisa membedakan ilah dengan Rob enggak? Saya tanya, di dalam Quranmu ada yang namanya ilah, ada yang namanya Rob, betul? Sama itu. Yes, ada. Ilah Sama. itulah yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita sebagai Allah. Sama ilah, ya. Rob Beda itulah yang lah. diterjemahkan sebagai Tuhan. Oke, saya Ya. tanya. Gelar Beda. Allahmu Robbil Alamin. Itu artinya apa, Pak? Apa yang mana? Yang mana? Allah itu nama. Ya. Gelar itu Allahmu tuh Robbil Alamin. Betul enggak? Kan ada bilangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Robbil Alamin itu artinya apa? Saya tanya sama Bapak. Robbi itu Tuhan, alamin itu alam. Iya, artinya apa Robbil Alamin? Tuhan memiliki alam. Tuhan memiliki alam. Salah, Pak. Sampean ki muslim kok ya ora ngerti. Nggak, coba yang benar Robbil gimana, Alamin itu coba? artinya penguasa 2 alam. Alam Kok- manusia dan alam jin. Itu adalah iman. Coba dengarkan dulu Kak, biar ku jelaskan dulu ya kan. Enggak, Kan saya tanya dibilang- sama yang ahli Islamologi. Duran Bukan, sama- tunggu dulu. Biar ku jelaskan dulu, tunggu Duran dulu ya. sama Mr. Apologet. Betul nggak kalau Robbil Alam itu artinya penguasa 2 alam, alam manusia dan alam jin? Bukan. Dengarkan dulu. Ya, Izin dulu ngomong dulu alam bentar. manusia masuk dengan alam malakut. Izin dulu bentar. Bisa ngomong bentar. Ya, ngomong Pak. Yes. Ah. Jelaskan Pak, bedanya ilah sama Rob apa? Bedanya ilah sama Rob apa? Biar ku jelaskan kasih tahu. Itu sama. Ilah sama Rob itu sama. Aku bisa ngentut nih kalau kamu bilang ilah sama Rob itu sama. Bapak Tunggu, jelaskan kenapa sama jelas? Bapak Iya. jelaskan sama saya surah 3 ayat 47 mengapa Jibril disebut Rob. Bapak jelaskan sama saya surah 12 ayat 21, ayat 41, ayat 43 dan ayat 50. Kenapa Firaun dan Potifar disebut dengan Rob di situ? Rob Mati, gimana? ayo jelaskan. Loh, Coba dengarkan dulu. Ibu jangan ngomong aja. Jelaskan. Apa? Kenapa saya bilang sama saya ilah sama tanya, Allah itu di dalam Quranmu, dalam pemahaman Islammu itu nama, proper Nama. name daripada sesembahanmu. Betul apa enggak? Allah itu adalah nama Tuhan. Tapi kok ilah itu Tuhan artinya Robbi itu artinya Tuhan juga. No. Ilah itu artinya sesembahan, Pak. Itu loh, patung-patung berhala di Mekah itu disebut ilah. Ilah itu para Allah, para ilah.
Dan Muhammad berkata, oh nggak ada ilah selain satu ini patung Hubal yang disebut bergelarnya itu adalah Al-Ilah, yaitu paling besar atau paling tinggi. Di Ka'bah itu satu patung ada di dalam Ka'bah, Pak, namanya patung Dewa Hubal. Gelarnya Al-Ilah atau Allah. Bapak nggak percaya, baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Ketika Abdul Muthalib itu berdoa kepada Allah, dia berdoa di sebelah patung Dewa Hubal. Dewa Hubal itu disebut Al-Ilah. Jadi ada banyak ilah-ilah di Ka'bah, tapi ilah yang tertinggi yang disebut Al-Ilah, Dewa Hubal. Itulah yang Muhammad sembah, dan dia menghancurkan semua yang lain kecuali satu, yaitu Al-Ilah yang dia sembah. Dengarkanlah dulu, Bu. Sempaya gini ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Bukan, Pak, la ilaha illallah, artinya tidak ada ilah selain Allah. Aduh, gobloknya, minta ampun orang ini. Tuhan itu, Kak, Tuhan itu yang diterjemahkan bahasa Indonesia sebagai Tuhan, itu bahasa Arabnya Rob. Robil alam itu artinya Tuhan penguasa dua alam. Alam itu artinya dua alam. Alam apa aja? Alam manusia dan alam jin. Itu imanmu. Rob itu artinya Tuhan, Pak, yang disebutkan Tuhan. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Jawanya Gusti. Bu, Ngerti? Bahasa dengarkan dulu. Ibu jangan ngomong aja, berku jelaskan dulu. Dengarkan dulu, Bu. Dengarkan dulu, berku jelaskan dulu. Dengarkan dasmu. Bapak sekarang jelaskan sama saya surah Yusuf ayat 50. Surah 12 surah Yusuf ayat 50 ada dua kata Rab di situ. Mengapa yang satu Tuhan, yang satu Tuhan? Jelaskan. Nggak ada kayak Kristen itu Tuhan sama Tuhan sama Tuhan sama, nggak ada. Ayat 50, Pak. Bahasa jelas ke ngagun dasmu. Maksudku jelaskan dulu ini, Ibu jangan ngoceh aja. Maksudku jelaskan dulu, aku jelaskan. Saya mau Anda jelaskan kalau Anda lebih pintar dari saya. Saya Maksudnya mau masalah ilah sama Robbi itu aja kan, itunya permasalahannya nih. Pak Ilah. Hasan jelaskan sama saya surah Yusuf ayat 50. Kenapa kata Rob di situ satu diterjemahkan Tuhan, satu diterjemahkan Tuhan. Bapak jelaskan sama saya. Nggak ada itu salah arti tuh. Nggak ada Rob itu Tuhan. Udah Pak Erben, bukain Pak Erben. Bukain Pak Erben, biar dia baca. Buka surah 3 ayat buka data. 7 Jibril disebut Rob, disebut Tuhan. Surah Coba. 12 ayat 41, surah 12 ayat 43. Potifar itu disebut Rob. Surah 12 ayat 50, terutama ayat 50. Ada dua kata Rob di situ. Bukan, maksud kata ilah sama Robbi Kementerian tadi loh. Departemen Agama menerjemahkan satunya Tuhan, satunya Tuhan. Saya tanya kenapa kata yang sama Rob itu bisa menjadi Tuhan dan Tuhan. Bapak jelaskan sama saya. Kalau Anda lebih pintar. Tuhan. Saujit. Harokatnya beda. Surano.com, surah 12 ayat 50. Jadi lo gak suka kalau di TikTok gak bisa buka data. Bisa aku ngomong bentar. Ini. Gak usah ini, ngomong, Pak, lihat Bapak ya. jelaskan di sini. Jelaskan sama saya di surah 12 terutama ayat 50. Ada dua kata Rob di Ini situ. ada. Mengapa Ini satunya ada Tuhan, kata satunya Tuhan? Robika sama Robbi. Biar ku jelaskan ya. Kalau Robbi itu artinya Tuhan, tapi kok Robbika itu Tuhanmu. Oke, nanti Iya, kalau Bapak kita jelaskan tunjukkan sama Robika saya. juga bisa Tuhan gimana? Tuhanmu. Robbika itu Tuhanmu. Pak, Dia pakai K, sama Pak, itu gobloknya anta. gobloknya Bapak. Satu diterjemahkan sebagai Tuanmu, itu merujuk kepada Firaun. Yang satu sebagai Tuhan itu merujuk kepada Allahmu. Saya tanya, kenapa kata Rob yang sama bisa diterjemahkan satunya Tuhan, satunya Tuhan? Bapak jelaskan sama saya kalau pinter. Ibu ini dijelaskan sok tahu pula Al-Quran. Al-Quran Iya, itu pakai undang-undang mengapa-ngapanya, tapi Bu dijelaskan, tapi Bu ngomong Pak, sana Pak ngomong, Erben nggak dibaca bisa dulu, kalau kita Pak ngomong. Erben. Surah 12 ayat 50 baca lengkap. Ini. Beda Robbi sama Robbika itu Tuhan sama Tuhanmu. Ntar dulu. Goblokmu Ya. Tuhanmu. Loh. Itu tuh Tuanmu diterjemahkan satu merujuk kepada Firaun. Itu orang yang dibawa mengartikan merujuk saja itu. kepada Allahmu. Saya tanya Coba. kenapa diterjemahkan satunya Tuhan, satunya Tuhan. Itulah kesalahan orang. Itu ada yang mempelintir itu. Nggak ada arti Robbi itu Tuhan, nggak ada. Aduh. Jadi Firaun maksudnya dia Tuhan Firaun. Bodohnya. Jadi Firaun itu Tuhan, Pak, di situ, Pak. Siapa pula bilang Tuhan? Nah, gobloknya sampean. Anda enggak bisa bedakan Tuhan asal kata Rob. Anda enggak tahu Ibu sejarahnya. itu kasih Tuhan saya yang ngomong bentar, biar ku jelaskan. Jangan ngomong, nggak ada kesempatan aku ngomong. Kayak ibu menguasai Ini. Al-Quran.
Ini Pak, lihat. Bu, paringi kesempatan ben jelas ke nonton Bu, aja ngomong terus. Ini Pak, ya perhatikan ya Pak. Ah, mana. Dekatkan nggak berapa Ini. nampak dia. Ini Robika ini. Robika itu artinya Tuhanmu. Tapi di sini Tuhanmu Pak. Hah? Tuhanmu ini. Iya Tuhanmu. Bukan Tuhanmu, Tuhan. Tuhanmu Salah arti tuh, salah arti. Tuhanmu. Lus. Aduh, Suruh ini baca, lihat ini. suruh baca. Enggak, Baca, suruh baca yang baca. aslinya. Belasan bahkan. Itu baru transportasi, belum sampai ke tempat di mana kita mau melayani gitu. Dan di situ memang banyak banget pertimbangan. Banyak sekali memang ada hamba-hamba Tuhan juga, tapi mereka punya pertimbangan. Kalau di kota-kota boleh, nggak masalah Bang Markus. Kayak di tempat saya di Jayapura atau di Merauke atau di Timika, boleh, nggak masalah. Nanti kan mungkin ya kita bisa komunikasi bagaimana supaya ya harapan kita bisa terrealisasi dengan baik dan betul-betul kita harus sukseskan kalau memang tim ini sudah terbentuk, begitu Bang Markus. Ya, teman saya ini ke Manokwari rencananya pergi. Dia baru pulang dari Manokwari bulan. Nah, kalau di Manokwari masih aman, Bang. Tapi kalau Oke. Puncak Jaya, ke Ilaga, ke Itu Duga. kalau Sislia waduh. bagaimana kalau misalkan begini Sislia, misalkan Bro Markus itu kan ingin yang pelosok itu. Nah, misalkan ada salah satu yang menjadi ya leader atau apa di pelosok itu satu diundang dan diberikan misalkan kami mau mengundang, kami mau memberikan sumbangan. Jadi orang itu yang diundang, orang itu diberikan tempat untuk tidurlah atau maksudnya penginapan lah untuk ketika bersama-sama. Akomodasinya lah, Ya dia akomodasi akan- ketika bersama-sama lagi pelayanan dia ikut. Nah, setelah itu diberikanlah sumbangan gitu ya. Mungkin ada satu yang atau misal Bro Markus sendiri misalkan ya memang mau seperti itu, misalkan Bro Markus ditemani siapa dengan pimpinan ini misalkan masuk ke dalam, karena kan mereka yang kalau memang mereka suatu misalkan kepala suku atau misalkan memang pimpinannya kalau memang berjalan dengan dia kan berarti aman. Jadi misalkan mau memberikan sumbangannya ya misalkan berupa makanan atau apa, memang kalau mau sampai sekalian lihat ke situasi itu ya misalkan ya diundang salah satu itu aja mereka, jadi nggak usah yang datang begitu. Tetapi kalau memang sangat memang percaya ya dia bisa boleh pulang sendiri gitu loh, bukannya kita nggak percaya atau gimana. Karena gini ya, kalau masalah sumbangan masalah apa kadang-kadang kan kita pingin juga sampai gitu kan kepada apa yang kita harus lakukan, jangan sampai ketika kita berikan berhenti di situ ya, ngerti maksudnya ya, begitu. Jadi mungkin bisa juga seperti itu untuk meminimalisasi ya seperti yang dikatakan Sislia tadi, tetapi juga itu menjadi suatu pelayanan ya, misalkan memang di daerah agak kota seperti Sislia katakan, tapi juga mungkin bisa salah satu memang kenal kepada mereka yang di pedalaman itu bisa diundang gitu. Itu hanya ya Iya, perwakilan mungkin lah dari mereka saran ya. aja, siapa tahu iya perwakilan, betul ya. Kak Lia, seandainya saya kirim ke tempat Kak Lia untuk mereka baju layak pakai, bisa nggak nyampe ke sana? Tapi itu nggak mudah sih Bang, Bro. Kalau Apalagi di pedalaman langsung ya. Indah, maksudku gini, saya kadang ada teman-teman, saya dari Belanda juga saya dapat baju layak pakai, dari Belanda saya dapat, tapi saya tidak tahu mau kemana aku larikan gitu. Saya juga ada teman di sana, saya kan ini karena semuanya ini Kristen ya, misi ya, saya kan pelayan di pedalaman Bandung, Baduy kan, saya cerita, jadi mereka bilang apa yang bisa saya bantu. Ya saya lihat kebutuhan mereka, baju mereka, pakaian mereka lah, aku bilang. Jadi dia pernah berbuat komitmen sama saya, kalau memang mau ndak menerima baju-baju layak pakai dari Belanda, kalau memang mau, saya akan kumpulkan dari gereja, dan saya akan kirim ke Bang Markus. Tapi saya sampai sini, sampai kemana aku bawa gitu. Sedangkan kami di sini, orang Baduy, sekali 3 bulan kami mengirim baju layak pakai dari gereja.
Yaitu salah satunya bro, misalkan memang ada perwakilan di sana yang tahu alamat, itu bisa aja pengiriman lewat itu aja, pengiriman aja. Memang entah berapa ya itu, dan nanti dari suatu dana itu mungkin bisa dikirimkan untuk pengiriman itu. Makanya berapa opsi harus dibuat gitu. Nah, kita nggak bisa langsung datang ke sana, mungkin bisa dengan pengiriman pos apa di sana, dan dananya bisa kita kumpulkan untuk dana pengirimannya begitu kan. Nah, itu juga salah satu bisa menjadi suatu pelayanan yang memberikan baju-baju yang masih layak pakai itu bisa terkirim, bisa masuk bisa sampai ke tangan yang tepat begitu. Iya sih, soalnya kemarin teman saya yang di Belanda itu bilang, nggak usah kamu pikirkan masa transportasi. Dari Belanda itu bersih semuanya sampai ke Indonesia gitu. Jadi saya sangat antusias. Oke bun, oke kak, pulang gitu kan. Tapi kalau misalkan memang bersih sampai ke Indonesia di mana tujuan, ya tinggal itulah siapa perwakilan yang ada di pedesaan itu. Sudah alamat tepat saja, nanti berikan kepada dia sampai dia nanti yang kirimkan. Nah itu nggak ada masalah kalau begitu, kalau saya rasa itu lebih mudah ya. Yang penting ada lengkap dan siapa perwakilannya yang sampai ke dalam tangan yang tepat. Nah siapa pemimpinnya di situ, atau RT-nya, RW-nya, atau bagaimana begitu. Iya betul, tadi Bang Ibu Lia bicara tuh memang ada benarnya gitu Bro Markus. Iya Pak. Memang banyak sekali orang antusias untuk membangun sebuah pelayanan, terutama pastoral di area-area pedalaman gitu ya. Tetapi perlu disadari bahwa itu bukan uang. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Ribut. Jadi itu bukan semata-mata cuma finansial saja gitu. Fisik pun diperlukan karena jarak antara kota dan tempat-tempat pelayanan itu jauh sekali. Biaya hidupnya tinggi. Jadi biasa tuh orang misi-misi dari Kanada, dari Inggris, dari Belanda gitu, mereka datang ke area pedalaman itu mau tidak mau mereka makan ketela tuh. Mereka harus bikin kebun sendiri loh. Karena tidak ada yang bisa beli uang di sana. Uang nggak ada arti di sana, tidak ada. Kita harus bisa menghidupi kita punya diri sendiri gitu. Kita harus bikin istilahnya pengairan air gitu, pakai bambu apa segala macam. Pokoknya memang dengan kreasi masing-masing gitu. Ya, karena memang bukan semata-mata duit. Yang kedua itu masalah kesehatan. Di sini tuh macam daerah-daerah tropis itu tinggi sekali. Kalau memang tidak terbiasa dengan macam malaria gitu. Siapa yang mau bawa gitu? Andai kata macam pas pelayanan terus sakit malaria, kita nggak bisa jalan, tertidur, ya mau tidak mau kita harus sewa orang untuk pikul dari desa ke tempat di mana chopper ada gitu, chopper atau helikopter tuh, baru diterbangkan ke ibu kota, kabupaten lah macam gitu untuk mendapat perawatan. Hal-hal macam begitu yang banyak sekali mengganjal misi-misi pelayanan di pedalaman gitu. Karena memang bukan hanya sekedar duit. Misalkan melalui pengiriman barang itu bagaimana? Pengiriman barang ya. Pengiriman barang seperti yang dikatakan tadi. Maksudnya tuh kalau dikirim dari misalnya Bang Markus kan, kirim dari sana. Ya, yang tadi kan Bro Markus kan dia punya funder gitu. Maksudnya dalam arti kata baju-baju yang masih layak pakai tapi langsung dikirim ke Indonesia, langsung sampai ke tempat tujuan. Nah, itu kan juga nggak ada lebih mudah begitu. Maksudnya barang itu dikirimkan kepada ini dikatakan inilah adalah sumbangan dari pelayanan misalkan kepada siapa di sana yang menjadi pimpinannya seperti RT-nya atau apanya gitu, masuk ke dalam tempat tujuan, alamat tujuan, itu bisa kan? Lebih maksudnya lebih bisa begitu daripada misalkan yang dikatakan Bro tadi kan sama Sislia, bahwa ke sana itu kan memang banyak pertimbangan ya, kalau sakit, kena malaria ataupun welcome mereka atau tidak kan, namanya orang asing kan. Nah, itu kan juga harus, makanya kalau orang asing datang itu kan memang harus berkenalan dengan penduduk di situ, siapa yang menjadi yang dituakan begitu. Nah, andai kata memang sudah tahu salah satu ada di situ siapa, itu kan bisa juga dikirim yang Bro Markus menginginkan untuk bantuan pakaian layak
apakah itu masih bisa gitu langsung ke pedalaman itu bisa nggak untuk pengiriman barang begitu. Jadi itu langsung dikirim dari mereka gitu ke alamat yang dituju. Yang penting tahu siapa penerimanya yang tepat. Itu Kalian lebih mudah kan? di Irian udah ada Gosen belum? Iya Pak, Gosen sudah ada belum di apa? Enggak ada. belum ada. Ya itu makanya biayanya lebih mahal. Iya, Ya. Semua pakai chopper itu kan helikopter ya. cakter itu. Iya. Susah juga, mahal juga itu ya kalau masih pakai helikopter ya, pakai chopper Iya. begitu ya. Tapi begini loh, bukan hanya itu kan pedalaman pegunungan. Ada juga pedalaman di pulau-pulau di sini. Ya, maksudnya Nah, begitu. kalau di Ya, pulau-pulau itu aja di dulu. sini itu mungkin biaya transportasinya itu hanya tidak semahal ke pegunungan. Karena di sini lewat kapal aja gitu, ferry kapal kecil lah. Iya, Tapi maksudnya itu masih ini bisa dijangkau gini loh. aja sih. Itu kalau mau misi penginjilan kayak begitu memang harus siap mental, moral. Itu memang menjadi prioritas utama. Karena ketika sampai di tempat pelayanan itu yang dahulu kita tinggal buka keran air jalan, tinggal kontak steker lampu menyala. Di sini nggak ada itu. Begitu bangun tidur saudara harus berkeringat untuk bisa makan. Itu pun yang dilakukan oleh misionaris dari luar negeri loh. Iya, iya, Gitu. ngerti Pak. Coba Saya kalau nanti ini Bang Markus kalau berteman dengan Bang Roti kehidupan tuh, dia tuh sudah alami tuh. Itu tantangan mental tuh luar biasa gitu. Iya. Bukan semata-mata masalah finansial gitu. Iya, ngerti Pak, ngerti. Soalnya saya bukannya mau apa, memang kalau pedalaman, saya sih kalau untuk pelayanan yang praktek 1 tahun itu di pedalaman Kalimantan udah saya rasakan. Untuk makan aja cari kan gitu loh. Tapi belum Salam Kak Lia. bentar Pak. Memang Iya, saya Bu. tahu. Ya, ya Bentar. itu Markus ini saya bagi pengalaman dikit nih. Bentar, saya bagi pengalaman dikit. Kami hari itu dapat bantuan dari Amerika juga ya. Itu berupa buku-buku untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan permainan-permainan edukasi lah buat anak-anak sekolah minggu ya. Nggak segampang itu, apalagi namanya pakaian bekas ya Tok ya. Itu banyak prosesnya. Karena di Indonesia ini kan nggak segampang itu sekarang pakaian bekas itu segampang itu masuk. Itu harus kita perhitungkan juga. Jadi biaya cukainya apanya itu nggak segampang itulah. Kami aja hari itu menerima itu hampir 3 bulan baru barang itu nyampe ke gereja kami. Kalau baju bekas memang masih pakai cukai. Biasanya kalau memang itu sumbangan itu tidak ada yang namanya cukai ya kalau sumbangan ya. Iya benar. Sumbangan itu tidak pakai cukai. Iya benar. Oke, kalau nggak pakai, tapi nggak segampang itu sih. Kami aja buku, apalagi kan sekarang kan peraturan pakaian bekas itu sangat ketat, sangat ketat. Kami aja pakai apa itu perlengkapan sekolah minggu itu berupa buku ataupun permainan apa itu 3 bulan baru bisa lepas dari ya bea cukai ya namanya ya. Pokoknya baru bisa keluar, baru bisa kami ambil dan sampai di gereja. Itu sih pengalaman yang kami alami gitu. Apalagi pakaian bekas itu perlu diperhitungkan dulu gitu. Itu di mana itu sekarang tinggal? Kami di Bekasi. Di Bekasi. Kami di Bekasi. Iya. Kalau mau buku, biar saya kirim buku ini sama itu ini. Kalau misalnya buku-buku untuk sekolah minggu. Karakter tentang buku-buku tentang banyak di sini buku saya. Buku dari Shalom Pak Sofian. Selamat sore. Sofian. Iya, selamat sore. Sore Pak Sofian. Iya, jadi Bro Markus, kalau untuk masalah penginjilan di daerah-daerah terpencil, misal pegunungan atau apa, itu sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Denom Kemah Injil dengan Baptis. Itu Protestan juga, Trinitas juga. Kita sini kalau penginjilan tidak membawa cerita nanti di gereja itu. Iya, kalau macam dari pantai juga ada Katolik itu gitu. Nanti daerah selatan ya daerah selatan tuh biasa lebih banyak penginjilan oleh saudara-saudara dari Katolik. Dari gitu. Wanes ada nggak Pak?
Pak Kufur? Nggak ada dari mana? Nggak ada. Karena dikejar-kejar itu. Itu bagaimana Pak Markus, sampai itu di tempatmu itu tempat yang pengiriman paket itu nggak ada ya di situ di tempatmu itu? Di mana? Di tempat tinggalmu itu? Saya kan di Jakarta. Apa yang nggak ada di Jakarta? Ada-ada aja. Iya. Saya di Jakarta, ya ada lah. Kan Apa yang nggak ada di tinggal Jakarta? kirim paket saja kalau mau kirim ke sana itu. Sama aja Pak. Kan saya sering Pak dengar Pak. Saya sering Dengar Pak. Dengar Pak. kirim paket barang ke Indonesia dari sini ke Indonesia dengan ongkos 600 barang tujuan sampai rumah. Kemana Pak? Bapak kemana? Kemana ini? Bapak di mana Bapak? Bapak di mana? Bapak di mana? Pak Sofian masih di Indonesia, Pak. Jadi Ke NTT? Iya, masih di Indonesia itu. Di Malaysia? Oh Malaysia kan cuman Di Malaysia. ya Malaysia kan dekat Pak dari Sumatera, dari Jakarta. Paling jauh ya Papua lah. Kalau Malaysia kan masih bisa dijangkau. Jadi fenomenanya gini. Kan pengirimannya ke pedalaman, Pak. Gini Bang Markus, fenomenanya itu dari tahun 60-an itu Di sini misionaris kita. paketnya itu Sabar dulu Pak Sofian, sabar. kardusnya itu besar, ada Lewat Pak Kufur. size-nya itu besar. Ngomong-ngomong Bapak Jumatan atau mingguan ini? Mingguan. Mingguan, oh enggak. Mana tahu. Diserupakan. Iya, jadi saya lanjut Pak Markus. Jadi kalau di sini misi penginjilan tuh sudah tahun 60-an tuh sudah gencar dilakukan. Dari luar negeri sudah banyak berulang-ulang kali, bahkan orang yang memang menabung untuk misi penginjilan pribadi itu dilakukan gitu. Bagaimana sampai pemurtatan di tingkat-tingkat macam pedalaman begitu terjadi? Itu karena memang bukan niat baik. Mereka datang ke orang-orang kita, saudara-saudara kita di pedalaman gitu yang memang tidak mampu gitu. Mereka mengambil anak-anak mereka dengan izin, dengan tujuan mulia, katanya mau kasih sekolah. Orang-orang di pedalaman kan menaruh harap gitu. Oh, anak saya kembali dari sana sudah jadi insinyur, anak saya balik dari sana sudah jadi dokter. Tetapi yang terjadi, mereka baliknya bukan sesuai harapan orang tua, mereka berbalik menjadi ustadz-ustadz. Gitu. Ya, benar Pak, saya setuju tuh Pak, saya setuju. Jadi mereka dihimpun karena itu yang tadi saya bilang, kalau kawan-kawan sebelah untuk misi dakwah tuh nggak ada, bullshit, tipu, nggak pernah dilakukan. Gitu. Hanya orang-orang Protestan, orang Kristen saja yang berani masuk sampai ke pedalaman, mempertaruhkan hidup. Gitu. Taktik mereka itu cuma mengambil anak-anak daerah dengan janji bilang akan kasih sekolah, tahu-taunya puluh-puluh tahun balik kemari sudah jadi ustadz. Ustadz inilah yang mereka kasih masuk ke tempat-tempat pedalaman. Itu ceritanya gitu. Kalau mereka datang kemari dengan sorban dan berdiri untuk lakukan dakwah, itu tidak ada itu. Tidak berani mereka itu. Setuju. Maka itu taktik mereka itu mengambil anak-anak ini memang dalam waktu yang lama, itu dari tahun 80-an sudah mereka lakukan gitu, mengumpul anak-anak di pedalaman, janjinya akan kasih sekolah pendidikan yang bagus. Ternyata buktinya mereka balik jadi ustadz-ustadz, jadi pengajar-pengajar untuk misi-misi dakwah. Gitu loh ceritanya Bang Markus. Dicekokin kebencian, dicekokin dogma-dogma ya. Oke. Betul. Karena itulah Pak, saya juga sejak aktif di dalam tahun 2011 saya udah aktif pelayanan, hanya sebatas pelayan di gereja, dan info-info itu udah saya dapat. Dan info-info itu udah seperti Bapak Kufur tadi bilang, saya udah dapat info-info itu bahwa mereka itu dapat. Oleh karena itulah dari situ saya niat untuk aktif dan sekolah untuk pedalaman. Saya memang jujur aja, saya tidak ada, memang di kota enak, coba apa ada, tapi memang dari sejak saya sekolah, visi saya memang ke orang-orang pedalaman sama orang-orang gila itu loh Pak. Orang-orang yang terpinggirkan lah.
Oke lah, Yang begini singkat. Markus, kamu pergi aja ke Irian, kamu ambil juga anak-anak di sana, sekolahkan pendeta. Itu Pak gini Pak, itu gini Pak. Saya juga punya semuanya itu harus ada yayasan yang menaungi. Contohnya kalau ke sana mau ku taruh di mana Pak? Saya mau memang kalau untuk ada lokasi, ada orang yang mau mendirikan suatu lembaga yayasan, ya kita kerjasama itu. Kalau seperti kata Pak Pinando ini seolah-olah gampang sekali ambil anak langsung apa maunya tempatnya di mana. Itu karena 5 tahun lalu itu ada salah satu organisasi pemuda untuk anak-anak dari pegunungan itu. Mereka sempat ke Jawa sana, bawa pulang itu hampir 25 orang anak-anak yang dahulu dijanjikan mereka untuk menjadi paling tidak jadi insinyur kah, jadi pilot kah, atau jadi dokter kah. Mereka kasih keluar dari pesantren gitu. Mereka bawa pulang kembali ke orang tuanya. Itu 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ada organisasi pemuda lah, ada organisasi pemuda tapi untuk anak-anak pedalaman itu. Mereka inisiatif bawa pulang tuh anak-anak itu dari pesantren-pesantren di Jawa sana. Bawa pulang mereka semua kasih kembali ke orang tuanya. Karena ditipu. Datang kemari bukan belajar jadi insinyur tapi belajar jadi ahli dakwah. Bukan tempatnya yang dibangun ya, malah disuruh untuk membenci satu sama lain di sana nanti. Ya, selamat siang, Bang Siregar. Siang Kak. Bahasa apa ini Kak? Rumah agama ini ya? bukan. Ini rumah makan. Oh. Salam, Oke. Bang Nabi. Leregar. Jumatan atau mingguan? Leregar. Jumatan ini. Oke. Udah. Leregar. Aku nggak paham sih Bang tentang agama sih. Leregar, kita. Iya apa tuh Bang? Ya, kita kalau Anda mau bertanya dengan sebatas iman Kristen, Abang bertanya, tapi jangan mengambil kesimpulan sendiri ya. Oh iya Bang. Aku nggak paham juga Bang tentang agama. Tinggal di dia doh, Regar. Sudahlah kau layani pula. Udah ku bilang ini radikal ini. Ya salah, ntar lagi menghujat ini sosok nggak tahu aku agama. Sudahlah dilayani amat. Kau layani pula pakai bahasa Batak. Umakku Regar, umakku. Iya, kalau penghujat jadi saudaramu. Nggak gini Bang, aku ini loh baru tahu ini di TikTok ada debat-debat, maksudnya debat-debat agama. Oh iya, kau baru turun kan? Aku ada di rumah FYP tadi, kau baru diturunkan kan? Di mana Bang? Mau di sini pula kau bermain-main. Aduh. Nggak, aku gini loh Bang, baru tahu ini loh Bang. Nggak, maksudnya aku Kau memang satu room nggak 1 jam yang lalu sama aku di FYP. Nggak tahu loh Bang. Sudah. Oh yang di apa tadi, bentar Bang. Oh yang di apa tadi, ada siapa tadi yang ada si Bilal. Karma apa siapa itu? Aduh, ya layanilah Markus. Iya, saya klien dulu. Ini ulah-ulah aku doh, nak ulah-ulah tulang. Diribak aku doh. Diribak aku doh nak ulah-ulah. Lanjut. Oke, silakan. Gini, Leregar, Regar. Jadi kalau Anda bertanya dengan baik dan tidak mengambil keputusan yang saya akan layani Anda. Tetapi ketika Anda bernarasi sendiri, walaupun hula-hulaku, uribak kodo, gitu loh. Iya. Bersihkan. Iya. Tadi enggak loh, Bang. Aku tadi memang ada di room PYP. Aku kan di situ bilang. Ya udah. Aku tertarik di sering ikut gini kan. Sering nengok sedikit debat kan. Jadi aku tertarik di kekristenan gitu kan, di agama Kristen. Oke, Bang. Di sini kita bukan debat. Dengar dulu. Di sini kita bukan debat, kita diskusi. Ketika nanti Anda bertanya, maksudnya gini loh Bang, maksudnya aku sering selama main TikTok ini sering lihat orang debat agama, jadi aku tertarik di Kristen ini. Benar ya. Nggak usah curhat, langsung kau bikin aja pertanyaanmu, nggak usah curhat. Pertanyalah, Gini aja Bang Siregar, kalau kamu mau debat jangan di sini, udah gitu aja. Iya, kita diskusi. Kasih pertanyaan, diskusi. Nanti kalau bisa kami
nanti kalau kami nanti bisa bertanya sedikit tentang keimananmu ya. Ayo, aku nggak paham tentang agama, Bang. Ya. Iya, maksudnya gini Bang, aku di sini kan mau tahu, maksudnya ada tertarik gitu loh. Oh, yang Iya, berarti agama Kristen benar gitu kan. Kok agama Islam kok gini? Gitu juga aku bertanya gitu loh, Bang. Iya, ya. Nah, Bentar ya. Kalau Jadi dengan kan rendah begini, kalau kamu hati, sepakat aku izinin kamu di sini. ya kalau maksudnya dengan gini loh rendah Bang, aku kan hati aku kamu takut salah bertanya, Tuhan juga gitu loh. sebentar, Regar. Kalau kamu rendah hati bertanya dan ingin tahu, kami dengan senang hati menjawab. Semoga bisa menjawab segala pertanyaanmu, tetapi dengan tulus ya kamu bertanya, bukan untuk mengolok-olok ataupun menghujat ya. Silakan ada yang bertanya. Oh iya Bang, makasih Bang. Ya, ya aku nih cuma sekedar nanya Bang ya. Aku nggak paham sih tentang agama. Agamaku sendiri pun ya sekedar tahu juga, apalagi agama orang abang ini kan. Jadi gini loh Bang, tadi aku kan ya sering lah nengok debat-debat gini, sering nengok aja. Maksudnya nggak pernah naik-naik gini gitu loh. Cerita tentang ketuhanan gitu kan. Jadi gini Bang, kalau di pikiranku gini Bang, mereka kan sering ngatakan bahwasanya Tuhan Kristen itu kan yang Yesus itu kan dilahirkan tuh, ya kan? Ya. Terus kan itulah semenjak itu kan menjadi pengikut Kristus, yang artinya adalah semenjak Yesus lahir jadilah pengikut Kristus. Jadi sebelum Yesus lahir itu Bang, ini Kristen ini pengikut siapa gitu Bang? Kristen pengikut siapa? Iya. Ya, jadi begini ya, kamu harus paham dulu bahwa Kristen itu bukan agama yang baru, itu adalah terusan penggenapan dari Yudaisme. Ya. Jadi harus paham ya, Yudaisme itu sebentar aku buka datanya nanti ya. Yudaisme itu sendiri sampai sekarang menantikan namanya Mesias. Ya. Dan sebagian banyak sekali sekarang udah yang percaya, contohnya Paulus ya, itu orang Yahudi. Kemudian Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain itu semua orang Yahudi ya. Orang Yahudi. Orang Yahudi semua. Itu bukan orang-orang di luar Yahudi, orang Yahudi ya. Mereka menantikan tapi ada juga yang menantikan Mesias yang lain. Nah, itulah orang yang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang Kristen itu apakah agama? Bukan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itu Kristo, Mesias. Ya. Jadi pengikut Kristus. Ya, jadi bukan agama ya. Kalau kamu bilang hanya Islam yang bilang agama, Yudaisme sendiri bukan agama. Ya, dari paham Yudaisme bukan agama itu. Ya, jadi kalian sendiri yang mengklaim bahwa kalian itu punya agama. Kalau kamu belajar bahasa, agama itu artinya tidak kacau. Jadi kalau dibilang agama berarti supaya kamu tidak kacau, kamu beragama Islam gitu. Tapi kalau dalam Kristen, kekacauan itu sudah pasti tidak ada kalau dia mengikut Kristus. Gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya namanya agama. Kalau kamu sudah mengikut Kristus, kamu tidak akan kacau. Karena contoh ya, Yesus bilang kasihlah musuhmu dan berdoalah, kasihlah musuh dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ya, kalau di dalam Islam kan berbeda. Ya, kalau kamu dipukul ya kamu pukul balik kan begitu. Kalau dalam Kristen tidak. Kita disuruh mengasihi musuh. Nah, jadi makanya kalau sudah kita belajar mengenai Kristus, mengenai Yesus, kita mengikut Dia, itu sudah pasti tidak kacau. Ya, kalau Islam kan beda ya, agama dia kan. Nah, kamu kalau misalnya dipukul balas balik, gitu ya kan? Nah, itu berbeda gitu. Ya kalau masalah pembalas-balas itu Bang ya tergantung orangnya lah Bang. Ya tergantung agamanya, bukan tergantung orangnya ya. Kalau agak tergantung pemahamannya. Kalau saat kita nih pemahaman Kristus, kita disuruh mengasihi musuh kita. Ya maksudnya gini Bang, kalau ku bilang tergantung orangnya karena kan gimana ya, bukannya aku menjelaskan. Ya, jadi kalau Kristen itu memang kita harus mengasihi musuh. Ya, berarti orang Kristen, berarti gini Bang, berarti orang Kristen nggak pernah berbuat jahat.
Kok enggak pernah berbuat baik? Enggak begitu. Kristen Maksudnya itu begini. disuruh mengasihi Begini, maksudnya musuh. gini, saya bisa menjelaskan mungkin gini. Karena ada pengajaran di situ, setidaknya kita harus mengikuti apa yang diajarkan. Tentu saja itu tergantung memang dari orangnya yang itu mempelajari tadi. pengajaran itu. Tetapi Dan memang tergantung ada orangnya. opsi-opsi itu tergantung dari apa yang diajarkan. Nah, kalau memang di situ sudah ada undang-undang, ada pengajarannya yang nggak boleh, ya tergantung manusianya. Memang dia taat, ya dia tidak mau. Tapi garis besarnya begini maksudnya, karena memang ada di situ seperti misalkan gereja dibom atau gimana, ya kita diam, kita mendoakan karena ada ajarannya begitu. Coba kalau misalkan gereja dibom, kita harus melawan. Wah, itu pasti ada perlawanan begitu. Itu maksudnya ya. Tapi Ya. memang semua tergantung juga apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi pengajaran itu di situ sebagai undang-undang, sebagai patokan ya yang kita harus ikutin begitu. Ya, mungkin kita kasih kesempatan ke Bang Siregar dulu untuk dia menyampaikan betapa hebatnya agama yang diimani dalam hal tentunya dalam hal ketuhanan gitu, dan dalam hal moral dan karakter yang dibangun oleh apa yang dia imani. Baru kita bicara, kita bandingkan dengan konteks atau karakter kekristenan. Begitu Bang Siregar ya? Iya. Aku kalau gini loh Bang, masalah agama, aku memang kurang paham, tapi ya tahu-tahu sikit lah ya kan. Memang Tuhan Islam itu nggak terlihat gitu, tapi gimana ya membuktikannya itu ya? Gitu juga aku gitu bertanya. Sementara di agama Kristen nyata fakta, tapi penuh tanda tanya juga gitu Bang. Makanya tadi kan aku bilang gini kan sama Bang. Sebentar, Allah kamu tidak terlihat. Ya itu tadi, makanya kita bingung juga di situ. Nanti kita gali. Sebentar, Nanti kita gali Pak, nanti sabar. Sabar Pak, nanti kita gali. Yang Nanti kita gali. zahir. Ya. Nanti kita gali Pak. Silakan. Biar dulu ya bernarasi dulu. Saya masih narasinya tidak menghujat, kita biarkan aja dulu. Nanti kita akan bertanya dengan dia. Oke, silakan Siregar. Ya makanya tadi aku nanya gini kan, secara detailnya gitu kan, supaya aku nggak tanda tanya juga di kekristenan gitu Bang. Sebelum Kristen, sebelum Yesus lahir ini kan berarti kan belum ada pengikut Kristus gitu Bang. Nah, jadi apakah orang-orang sebelumnya itu beribadah itu seperti Kristen sekarang gitu? Maksudnya ya beribadah ya di hari Minggu gitu kan. Menyanyikan lagu-lagu pujian. Orang-orang dulu seperti ini juga gitu Bang. Untuk membuktikan bahwasanya Kristen ini benar ada dari dulu gitu. Boleh saya jawab? Oke, saya Ibu Fortuna. Sebentar ya. Oke, saya jawab nanti dibantu ya. Begini saudaraku. Kristen itu ada ketika gini, Tuhan Yesus mengajarkan ya. Lalu kita disebut Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan sebelum Tuhan Yesus? Kita orang Kristen ini ya itu mempunyai dasar dari pada perjanjian lama. Apa itu perjanjian lama? Nah, perjanjian lama itulah yang dikatakan dari Bapak Abraham itu ya. Jadi di Bapak Abraham ya, lalu Musa, lalu Harun, terus sampai Daud ya, dan keturunan Daud datanglah penyelamat itu, Yesus ya. Nah, bagaimana pengajarannya? Ya kamu lihat itu di orang Yahudi itu, di Raja Daud ya. Mereka itu ada bermazmur ya, segala macam ya. Kita keturunan memang dari bangsa Yahudi, yang bangsa Yahudi sekarang itu yang gini, dulu itu mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya mereka seperti itu sampai sekarang. Tetapi yang menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, Yahudi Mesianik itu seperti kita, di mana Yesus sudah ada bangkit dan kita mengikuti ajarannya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita lah seperti yang sekarang ini. Nah, kalau kamu tanya sebelum itu, ya itu dari keturunan Bapak Abraham caranya. Begitu karya Raja Daud itu menyembah, bermazmur, berdoa, begitu, bro. Ya, maksudnya gini, Bu, berdoanya kepada Tuhan yang mana gitu? Oh, Tuhan itu Bapak Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Itu Tuhan kita. Oh, berarti nama ilahi Tuhan sebelumnya Allah. Namanya aku belum menyatakan ya waktu pada Musa, dan menyatakannya ketika Tuhan Yesus turun ya, ada. Maksudnya firman yang menjadi manusia ya. Nah, kita ini berakar dari kita seorang Kristen berakar dari bangsa Israel menerima Yesus, karena Yesus itu adalah
dari Israel ya, bangsa Yahudi ya. Nah, kita menerima Yesus, nah kita menjadi bagian dari bangsa Israel itu. Nah, ketika Yesus datang menjadi juru selamat, kita menerima sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, disitulah kita menjadi pengikut Yesus yang dikatakan Kristen. Ah, begitu. Bagaimana sebelum Yesus ada ya Kristen itu belum ada. Tetapi akar dari kekristenan adalah dari Bapak Abraham. Siapa Tuhan itu? Ya firman Tuhan yang menjadi manusia, Yesus itu ya sama. Yang belum menyatakannya itu dulu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, ngerti ya? Jelas ya? Berarti ilahi itu dulunya Allah gitu ya. Oke, gini. Sebentar, saya tanggapi dulu, Markus. Saya tanggapi dulu sebentar. Iya, bentar Bu Fortuna. Permasalahannya. Fortuna, Ya. oke, Pak Fernando. Silakan. Ya, permasalahannya dari dulu itu kalian, teman-teman Muslim itu dari dulu itu permasalahannya cuma satu. Anda itu tidak pernah mau membaca Taurat, Zabur, dan Injil yang ada di dalam Al-Quran. Isinya pun Anda tidak tahu. Makanya Anda terus bertanya. Ya, coba cari tahu isinya itu apa sih. Nanti akan ketemu jawabannya. Baca itu dari Adam dan Hawa, kejadian Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian kejatuhan manusia. Kenapa sampai manusia harus jatuh dalam dosa? Kenapa Allah yang mengasihi itu harus menyelamatkan manusia dengan anaknya yang tunggal? Ya, permasalahan kan itu cuma satu, itu saja. Jadi banyak baca, banyak belajar, dan nggak perlu sebenarnya ke Komalni juga kalau kalian ini. Kalau mau belajar, baca tuh Taurat, Zabur, dan Injil yang itu di dalam Al-Quran. Brother, siapa Pasti yang jawab mengerti. ini? Maaf, siapa yang menjawab ini? Karena begini ya, ketika kita membuka Quran, maaf ya, karena memang kita tidak menolong. Saya mau kasih tahu, ketika brother mengatakan baca dulu ya Zabur ya, Taurat, Zabur, dan Injil. Maaf ya brother, ketika dibuka ya, di mereka, apa yang dikatakan itu Taurat, apakah dikatakan itu Zabur, itu nggak ada hukum-hukum yang seperti ada di Alkitab, nggak ada. Ya Jadi memang kalau nggak ada, mereka, Bu. ya Memang maksudnya begini, barangnya nggak ada, makanya itu saya betul, coba enggak, suruh mereka cari ada tahu dulu. tulisan. Mereka ada tulisannya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Nanti kalau saya bilang silakan ya. Maaf. Jadi begini, maksudnya biar pada mengerti nih yang di bawah juga ya, non Kris ya. Kalian itu saya juga mulai belajarnya bukan gini, bahwa untuk ilmu pengetahuan, bukannya gimana-gimana ya. Jadi gini, ketika kita buka ya, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Apa itu Taurat ya? Yang dikatakan Taurat itu yang punya dari Nabi Musa itu ya. Apa itu Zabur ya? Zabur itu adalah Mazmur ya dari Bapak Daud ya, Raja Daud ya. Nah, apa itu Injil? Injil itu bukan Injil yang dikatakan mereka tuh apa Bibles, apa bukan. Injil itu yang dikatakan kalau memang itu Injil ya, Injil Lukas, Markus, ya Matius, Yohanes itu. Nah, kalau memang kamu nggak ada, cari, buka, karena di Qur'annya sendiri, walaupun itu dibilang itu Taurat, dibuka nggak ada hukum-hukum Allah yang mengasih untuk kepada Nabi Musa yang ada 613 mitzvotnya itu nggak ada, hilang. Kalian tuh semua hilang. 10 perintah Allah aja nggak ada, hilang. Nah, makanya kalian kehilangan ya daripada histori di penciptaan. Sedangkan penciptaan kalian aja penciptanya di surga. Itu beda dengan Taurat. Kalau mengimani Taurat, penciptanya itu ada di dunia. Begitu ya. Jadi kalau bukan kalian belajar Taurat, Zabur, dan Injil itu dari Quran kalian, nggak ada. Kalian harus mencari dari luar itu. Ya, silakan. Ya, jadi saya simpulkan saja ya dari keterangan Pak Fernando dengan Kak Fortuna, biar Pak Siregar mengerti bahwa kami cuma mau beritahu saudara saja bahwa agama yang saudara imani saat ini adalah penyembahan kepada Allah yang tidak kalian kenal. Itu. Kalau saudara kenal Allah yang sesungguhnya, kalian tidak akan mencari-cari dan bertanya-tanya. Oke, terima kasih Pak Kufur. Oke Pak. Oke, Pak Regar, masih monitor. Pak Regar. Ya, halo. Oke, Ya, oke. Pak. Apakah itu teman-teman saya udah menjawab berbagai pertanyaan Bapak. Oke, apapun yang Anda tanya ketika udah dijawab, jangan berbantah. Ya, oke, silakan.
Bertanya lagi. Untuk Bapak Gudang Garam ya, aku tidak berasumsi Pak. Ya, Biar aja silakan. Bu. Biar aja Bu. Tunggu, Biar aja dia maksud saya begini, kamu bukalah ya di kitab kamu, kalau ada hukum Taurat, berikan saya satu hukum Taurat ya, yang kalau ada pun 10 perintah Allah. Ya, karena apa? Karena di Alkitab kami dengan Alkitab bangsa Yahudi sama ya, di dalam peraturan Musa. Silakan. Ya, silakan. Saya tidak berasumsi karena saya belajar. Nah, jadi kalau ngomong di sini itu kita tidak boleh menambah mengurangi Pak. Dosa itu ya, apalagi berasumsi. Dosa Pak ya. Terima kasih. Ibaratnya begini Bang Regar, ya ibaratnya begini. Kamu itu membaca episode 4, episode 1, episode 2, episode 3 kamu nggak baca. Bagaimana kamu mau tahu? Kamu baca episode 4. Contoh lagi, kamu menonton film nih. Misalnya tonton film apa ya, Marvel gitu ya. Marvel 1, Marvel 2, Marvel 3. Kamu nggak tonton, terus kamu masuk lompat ke Marvel 4 nonton. Tiba-tiba kamu udah lihat di situ Wakanda Forever itu udah mati. Kamu nggak tahu nih kenapa kok bisa mati dia. Padahal 1, 2, 3 ini bercerita mengenai kenapa ini mati gitu. Ya, jadi episode 1, 2, 3 kamu nggak baca, kamu nggak tonton, kamu nggak lihat. Ya, kamu langsung masuk ke episode 4 nih. Yang notabene yang ini sebenarnya sudah selesai gitu, episode 1, 3 ini. Nah, itu betul, Terus kamu itu analoginya bertanya-tanya. begitu. Betul, analoginya begitu, betul Pak. Ya, silakan lanjut. Oke, Jadi kamu Bang Regar. terus bertanya-tanya. Oke, Bang Regar. Bertanya-tanya hingga membuat figur-figur baru dengan lakon-lakon baru. Oke, Bang Regar. Oke, silakan bertanya lagi Bang Regar. Udah dijawab ya. Jadi gini Bang, ini ada lagi yang bingung juga aku kan. Oke. Banyak yang aku kan ini kan sering ya nggak pernah naik sih, maksudnya dengar-dengar lah di bawah gitu kan, debat-debat kayak gini tentang agama. Jadi ada mereka katakan itu Tuhan kok menghapus dosa kok harus dibunuh gitu loh. Apa enggak itu Ya. apa enggak itu menimbulkan dosa? Ya, berarti begini, kamu bertanya nih kamu. Oh, di episode 1 ada nggak kenapa diceritakan harus ada namanya Tuhan itu harus mati disalibkan? Itu pertanyaannya. Kamu karena nggak nonton. Nah, kita ini yang sudah baca, sudah nonton, kami berhak menceritakan ini sama kamu. Tetapi perhatikan, kalau kami memberitahukan kepada kamu, jangan kamu sangkal. Karena ini yang kamu nggak tonton. Ini ilmu pengetahuan bagi kamu ya. Oke, mungkin Oke. dari awal itu harus diceritakan dari kamu, dari episode 1-nya. Ya, oke. Gini Bang, tentang jawaban tentang pertanyaan itu, kenapa harus dibunuh pengampunan dosa? Kami di Alkitab kami, di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ udah ada pertumpahan darah, perdamaian, ya, itu perdamaian, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menghapus dosa harus ada korban, harus ada darah, ya. Jadi kami mengikuti tradisi-tradisi Yahudi untuk penghapusan dosa, untuk pujian dan banyak itu ada korban dan ada darah di situ, ya. Jadi harus ada darah, harus ada pengorbanan namanya penghapusan, ya Bang ya. Itu memang harus ada pengorbanan untuk penghapusan, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Jadi Bentar Bang. ya, Dan itu ini juga kan menceritakan sebentar ya teman Regar, ini berarti kami menceritakan episode pertama dan episode ketiga yang kamu belum pernah baca. Nah, silakan Bang Markus. Silakan dari awal dari Oke. Adam dan Hawa, Nggak usah lah. Soalnya Iya, biar dia paham karena dia nggak Oke. ngerti kenapa bisa penyaliban. Babak pertama, episode pertama, ya, manusia Tuhan ciptakan di Taman Eden, tempat ke sana, dan manusia itu berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Tetapi untuk mengembalikan hukuman itu, untuk mengembalikan komunikasi dengan Allah itu, manusia berusaha, tapi apapun usaha manusia tidak bisa, itu tidak layak. Tetapi Allah mengorbankan satu domba menjadi penyelamat. Dan itu juga yang kami gambarkan. Yesus bukan sebatas korban, tapi Tuhan yang menyerahkan diri. Ya. Kalau Abang membaca Kejadian itu,
bukan usaha manusia mendapatkan domba itu, tidak, tapi Allah sendiri yang mengorbankan domba itu. Ya, jadi harus ada pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah itu harus ada. Itu di Roma dapat itu pertumpahan darah untuk manusia. Oleh karena itulah Allah kami mau mengambil rupa sebagai manusia untuk menghapus dosa kami. Itu sih Bang yang bisa jawaban Bang. Ya. Iya, jadi gini loh Bang. Ketika Yesus ini dia turun ke dunia gitu kan, disalibkan gitu, terus disalibkan di atas tiang salib. Ini atas perintah siapa, Bang? Ini dia berarti belum paham ini. Oke, begini ya. Allah itu pertama-tama menciptakan langit dan bumi, ya. Hari pertama dia menciptakan terang, ya, cakrawala, kemudian hari ke-6 dia menciptakan manusia. Semuanya itu baik, ya. Manusia ini diciptakan serupa dengan segambar Allah, spesial, ya. Dari awal nih ya, perhatikan, dengarkan baik-baik. Nah, Allah ini yang sama Maha Kuasa, yang Maha Besar, ini menciptakan manusia, ya, di Taman Eden. Nah, kamu nanti cross check lagi. Orang Yahudi mengatakan itu diciptakan di Taman Eden, di bumi, ya. Kamu cross check di Al-Quran kenapa bisa sampai di sorga? Karena Adam itu dalam bahasa aslinya adalah debu tanah, ya, itu artinya tanah. Karena nggak mungkin di sorga itu ada tanah, gitu ya. Jadi tanah itu di bumi. Pertama, ya, kamu cross check lagi. Nah, ketika diciptakan manusia itu, Adam itu diciptakan lagi namanya Hawa, diambil dari tulang rusuknya. Tulang rusuknya itu yang diambil itu 1, bukan 3, bukan 4, bukan 13. Ya, 1 itu dijadikannya namanya Hawa. Ya, kemudian Hawa ini tergoda oleh namanya iblis. Ya. Nah, sehingga dia melanggar yang namanya perintah Allah. Kamu jangan makan buah pohon ini, kata Allah. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan mati. Ternyata Hawa dan Adam atas hasutan iblis, dia makan buah pohon itu. Sehingga mereka mengalami namanya kematian. Diusirlah dari Taman Eden, ya. Tetapi dia sudah tahu malu, ya, tahu kesalahan. Nah, dia bilang dari keturunan perempuan ini, dari keturunan Hawa, akan meremukkan kepala si iblis. Itu yang dikatakan Allah pertama kali nubuatan. Siapa itu? Nanti saya ceritakan. Dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Oke, kemudian si Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diusir. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau adanya dosa. Allah itu tidak berkenan adanya dosa. Sehingga ada jarak antara Allah dengan manusia. Apa penyebab jaraknya? Itu adalah dosa. Allah itu suci, ya. Nggak mungkin Allah itu bersama-sama dengan dosa, gitu ya. Jadi maka diusir. Anak cucunya sampai sekarang ini dari Nuh itu mengalami kematian. Ya kan? Jadi karena Adam itu mati, ya, karena Allah mengatakan kalau kamu makan buah pohon ini kamu akan mati. Kata-katanya Allah itu tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Semua keturunan Adam itu mengalami namanya kematian, termasuk juga Kain, Habel, ya, Nuh, ya. Nah, Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Di zaman Nuh, ya, semua orang itu nggak peduli bayi, ya, orang-orang pada saat itu yang berdosa semua mati, ya, binasa. Karena apa? Kata-kata Allah, upah dosa adalah maut, binasa, dosa itu mati semua, ya. Kemudian yang selamat siapa? Nuh. Nah, bangkit lagi Nuh dengan keturunannya Sem, Ham, dan Yapet, itulah Semitik, ya, termasuk keturunan dari Ismail. Nah, lahirlah keturunan lagi di zaman Lut, ya, terjadi namanya perjinan dan lain-lain, dosa lagi, mati semua, dibinasakan. Jadi Allah tidak suka dengan dosa. Terus bagaimana? Allah itu kan Maha Kasih, betul. Makanya dia katakan dari keturunan perempuan ini
akan meremukkan kepala si iblis. Nah, kita terus lagi ya. Nah, makanya dalam perjalanannya ada bangsa namanya bangsa pilihan dari Abraham, dari keturunan Ishak, ya. Dari keturunan Ishak namanya Yakub, itulah namanya Israel. Itulah bangsa pilihan yang dijanjikan. Bangsa ini dilindungi. Bangsa Amalek ingin menghalang-halangi, itu dimusnahkan. Bangsa Amalek dimusnahkan karena dosa. Sama seperti zaman Nuh tadi. Ya, mereka itu dibinasakan. Gak usah mati semua, binasa. Itulah ketegasan Allah. Mulutnya itu tidak pernah berubah. Kalau dia katakan mati, mati. Itulah adil, itulah keadilan Allah. Terus gimana Allah mengasihi? Nah, tunggu dulu. Ya, Allah itu sangat mengasihi manusia. Kemudian sampai kepada namanya Daud, banyak juga yang mati. Daud memiliki keturunan namanya ini. Akhirnya jatuhlah kepada namanya Maria. Ya, nah, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Lahirlah namanya Mesias, namanya Yesus Kristus. Ya, dan ini sudah nabi-nabi sudah diberitahukan akan ada namanya seorang Mesias, juru selamat yang akan lahir di kota Daud di Bethlehem. Diberitahukan akan ada namanya nanti orang yang ditusuk lambungnya, diberitahukan sama nabi-nabi. Akan ada seorang anak domba Allah yang tidak bercacat celah yang akan menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Itu dia diberitahukan sebelum Yesus ada, sebelum Yesus itu ada. Nah, nabi-nabi ini diberitahukan oleh Allah. Allah berfirman kepada nabi-nabi ini, beritahukan kepada supaya bangsa Israel ini yang banyak binasa ini itu diselamatkan, supaya kasih Allah itu bisa dinyatakan kepada manusia. Nah, lahirlah namanya Yesus. Ya, Yesus itulah yang menjadi Mesaya. Ya, dari apa? Firman-Nya yang menjadi manusia. Kalau kamu nanti baca Alkitab, siapa? Kenapa kalau dalam Al-Quran misalnya Isa El-Masih itu tidak ada hubungan antara Maria ataupun dengan laki-laki lain, tetapi dia adalah kalimatullah itu, ya, firman Allah itu. Dari Allah itu sendiri, firman Allah itu yang menjadi manusia. Ini manusia satu-satunya. Tidak ada manusia yang seperti ini. Jadi jangan samakan Isa atau Yesus itu dengan manusia lainnya. Ya, karena dia adalah Allah itu sendiri melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, terus bagaimana? Siapakah dia? Nah, nanti kamu kalau buka di Alkitab, dia disebut Tuhan. Telah lahir juru selamat. Oke, mungkin saya bukakan misalkan biar cepat, saya agak singkatin aja biar cepat nih. Lukas 2, gedein layarnya kali ya. Bentar ya. Ya, nih kamu kalau buat buka di Alkitab. Ya. Ada macet lain? Ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya. Ini perkataan malaikat. Ya. Mana malamannya? Jadi Yesus itu lahir sama seperti manusia, tetapi dia adalah Tuhan karena benihnya itu benihnya dari Allah. Ya, itu apa? Yaitu firman-Nya yang menjadi manusia di mana? Ini Yohanes 1 tertulis ya. Bukan saya mengada-ngada, firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman itu ya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya Allah itu ketika menjadikan bumi, langit dan bumi, menjadikan terang, menjadikan cakrawala, itu Allah itu berfirman. Allah itu selalu berfirman. Ya. Dengan firmanlah Dia menciptakan, dengan firmanlah Dia menjadikan. Karena kalau Allah tidak berfirman berarti Allah yang bisu. Ya. Allah yang tidak memiliki pengetahuan, Allah yang akal. Ya, jadi begitu ya. Jadi makanya dibilang Dia itu adalah Allah juga karena Dia dari benihnya Allah, yaitu firman Allah itu yang menjadi manusia. Ya.
Oke, Regar. Oke, Sudah paham Regar. sampai Oke. sini dulu? Udah paham, biar saya ngat. Ya. Terus oke, kita sampaikan. Terus kenapa dia harus disalibkan? Iya kan? Nah, dosa itu sistemnya adalah hutang. Ya, hutang. Artinya harus dibayar. Ya. Yang bisa membayarkan itu atau melunasi itu Allah itu sendiri. Di mana ayatnya? Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi juru selamat itu harus Tuhan yang suci dan bersih. Jadi konsep dalam kekristenan nggak mungkin kain kotor membersihkan yang kotor. Ya. Jadi harus yang suci atau yang bersih membersihkan yang kotor supaya itu jadi bersih. Ya, contoh misalnya kalau dalam Islam kan orang tua itu bisa menghapus dosa, kata batu itu bisa menghapus dosa. Itu nggak masuk akal dalam kekristenan, tidak masuk dalam pengertian dalam kekristenan. Bagaimana mungkin seorang orang tua kita yang kotor itu menghapus dosamu? Atau batu benda mati itu bisa menghapus dosamu? Ya, bukan itu pemahaman Kristen ya. Itu pemahaman pagan. Jadi kalau kita orang harus yang suci membersihkan yang kotor supaya yang kotor itu bersih. Makanya Tuhan yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia yang disebut Tuhan itu telah lahir di kota Daud, namanya Yesus. Jadi bagaimana dengan penyaliban? Ya, ketika disalibkan di kayu salib dia katakan tetelestai, sudah lunas. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Segala dosa-dosa yang telah diperbuat manusia itu yang merambat melalui Adam, itu kutuknya sudah dibayar, dilunasi, tetelestai, ya. Begitu, ya. Jadi kamu jangan lihat dari ininya aja, tapi kalau pengertiannya itu kamu harus pahami. Kata-kata yang diucapkan Yesus itu sangat berarti. Dia katakan tetelestai terakhir, sudah lunas. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kalau bahasa aslinya itu sudah lunas ya, Markus. Lunas itu. Ya, artinya sudah dibayar. Segala dosa-dosa manusia itu ya sudah dibayar. Begitu, Regar. Silakan teman-teman tambahkan. Oke, Regar, monitor. Iya, apa itu, Bang? Kak Dokter Lina mau tambahkan juga bisa? Oke, Dokter Lina.